Wah, selamat malam Bapak Ibu. Sudah hadir berapa peserta kita pada malam hari ini? 31. Bu Dia, suara saya aman? Agak kecil, Bu Nur. Oke. Sekarang gimana, Bu? Sudah lebih baik, tapi suaranya lebih dikencangkan lagi sepertinya. Oke. Iya. Oke, Bu. Sekarang sudah ya? Ya, Oke. Bunyi isukan lihat ini. Nah, ini sudah ada yang salam nih Bu Dia. Assalamualaikum Bu Dia, gitu. Di chat. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Agak kecil suaranya Bu Nur Ya, ya, ya. iya. Agak ini ya Sekarang? Bu, dinaikkan Ya, volumenya ya. iya. Oke, coba ya saya jadi 100% ini sudah sih. Oke, apa karena saya pakai headset ya? Ya, coba deh kalau biasanya pakai headset, Coba kalau saya lepas ya. dilepas dulu headsetnya. Hmm, ini headphone. Kalau sekarang Ya, sudah lebih baik Bu. aman ya? Ya, aman. Oke. Baik Bapak Ibu, bisa kita mulai? Bisa. Semangat banget nih kayaknya. Harus dong, Harus semangat ya? semuanya, Bapak Ibu. Iya, semangat ya Bapak Ibu ya. Alhamdulillah, jadi malam ini kita bisa berjumpa lagi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, salam sejahtera untuk kita semua. Sehat Bapak Ibu ya pada malam hari ini? Sehat Alhamdulillah. ya, Alhamdulillah. Oke, pertama-tama kita dari tim Kuisis ya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Ibu peserta tetap setia ya untuk mengikuti perkembangan dari Kuisis ini ya yang menjadi berubah nama gitu ya. Nanti Bu Diah yang akan menyampaikan alasannya kenapa kita ada di nama yang baru seperti itu. Oke, pertama-tama saya ada pantun nih Bu Diah sama Bu Iya, Erna. boleh. Tapi pantunnya tebak ya, made in siapa? Written by. ChatGPT. Oh iya, kok tahu gitu ya, udah bisa ditebak ya. Iya, oke. Jadi sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu juga nih ya buat Bu Diah yang sudah mempercayakan kembali kepada kita semua tim ya Bu Diah selaku koordinator trainer Tangerang ya Tangerang Selatan ya bersama Bu Erna nanti ada Pak Arizal ya. Oke, saya lanjutkan. Tarik napas dulu. Ya, pantun pembuka. Satu. Burung nuri hinggap di dahan. Cakep, Berkicau riang sambut mentari. cakep. Mari belajar penuh harapan Ya, cakep. dengan Cakep. dengan teknologi yang inspiratif dan berarti. Yeay. Yeay. Nah, satu lagi nih buat ininya ya, buat apa penyemangat kita lagi supaya nanti ketika belajar kita lebih semangat lagi. Paling indah selepas hujan, Cakep, bersinar cerah membelah mega. cakep, Dengan inovasi dalam genggaman, cakep.
belajar pun jadi lebih bahagia. Ya, gitu ya, Bapak Ibu Yeay. ya. Bahagia kan ya? Insya Oke. Allah. Coba nih Bu Dia, kita lihat dulu ya pesertanya yang sudah pernah ikut kuisis sebelumnya. Boleh di ini ya, di chat dulu. Ketik angka Nah, 1. ketika angka 1 ya, yang sudah pernah ikut kuisis sebelumnya. Oh, mas baru semua nih berarti. Yang 2 berarti Oh, baru nih ada angka 1, Ibu eh, Rosdiana, Bapak Susilo. Ya, oke. ada nama aneh di sini, Ibu Erna. Masa baru pernah, udah pernah ya? Ibu Erna tuh narasumber ya. Ada Ibu Eri Susanti. Ya, selamat datang Bapak Ibu semua. Langsung aja yuk kita sambut narasumber pertama kita yaitu Ibu Dia. Oke, baik. Oke. Terima kasih Bu Nur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Bapak dan Ibu semua Salam. yang ada di Tangerang Selatan maupun di seluruh Indonesia ya Bu Nur. Alhamdulillah malam ini kita dapat pesertanya sekitar 100 orang ya. Mungkin yang lain masih Ya, di jalan ya atau masih sambil healing-healing ya. Sekarang iya karena liburan. iya lagi musim liburan Betul. gini diajakin webinar ya. Alhamdulillah. Semangat semua ikut webinar. Meskipun di sini sepertinya teman-teman semua sedang dalam kesibukannya masing-masing ya. Nanti kalau misalnya Ya. bisa join on cam, yuk silakan di on cam kan. Ya, kami juga sudah mengirimkan virtual background ke grup WhatsApp webinar hari ini. Jadi silakan nanti dipakai virtual backgroundnya. Nah, nih udah langsung ada Bu Yayu. Terima kasih Bu Yayu yang sudah pakai virtual backgroundnya ya. Jadi virtual background ini dari Wayground-nya ya, dari Quizzes ya. Kalau dulu kita pakai namanya Quizzes, sekarang namanya Wayground. Oke. Ya, oke, izin kami dari Super Trainer Kota Tangerang Selatan hari ini kami mau berbagi lagi kepada Bapak dan Ibu semuanya tentang apa? Tentang Wayground. Apa sih bedanya Wayground dengan Quizzes ya? Mungkin kalau misalnya dibilang tadi ya Bu Nur, apa sih bedanya Bu Diah ya? Apa sih keistimewaannya? Ya, sebetulnya kalau misalnya dilihat dari fitur-fiturnya, aplikasinya, semuanya sama. Cuma mungkin nanti akan ada beberapa tampilan-tampilan yang berubah. Seperti apa? Yuk, nanti kita akan bahas sama-sama. Hari ini saya tidak sendirian, tapi saya juga ditemani oleh Bu Nur Hasanah sebagai moderator pada hari ini. Terima kasih Bu Nur yang sudah membuka hari ini. Dan kemudian ada Sama-sama. Bu Erna sebagai narasumber juga yang kedua. Dan yang ketiga kita nanti akan ada Pak Riza. Jadi kita hari ini keroyokan Bapak Ibu kita akan berbagi semua mungkin praktik baik ataupun segala sesuatu yang bisa kita manfaatkan untuk kegiatan tahun ajaran baru. Meskipun sekarang masih suasananya liburan, tapi dong pasti udah ditanya sama kepala sekolahnya atau ketua yayasannya, apa nih persiapan kita untuk tahun ajaran baru. Nah, Bu Nur, Bu Ena atau Bapak Ibu semua di sini pasti dong dapat pertanyaan yang sama ya nggak sih? Wah, kita udah bikin jadwal, Bu Dia. Iya, pasti nanya apa nih, mau nyiapin apa nih, bagaimana nih tips-tipsnya dan lain-lain. Oke, saya izin share screen dulu. Mudah-mudahan terlihat ya. Nanti tolong infokan Bu, apakah terlihat tampilannya share screennya? Terlihat, Bu Sudah Dia. terlihat ya. Oke, Oke. baik Bapak Ibu semuanya, hari ini dalam waktu 2 jam ke depan dari jam 19 sampai jam 21 kita akan membahas tentang pengenalan Wayground dan optimalisasi fitur Wayground Back to School tahun pelajaran 2025-2026. Ya, mungkin Bapak Ibu tahu semuanya ya kalau misalnya di semester depan di tahun ajaran baru itu kita sudah mulai menggunakan eh, modul ajar yang berbasis pembelajaran mendalam. Nah, meskipun memang sekarang masih dalam tahap sosialisasi untuk pelaksanaannya di sekolah seperti apa, bagaimana cara pembuatannya, tapi biasanya kita akan belajar nih sedikit-sedikit apa sih yang bisa kita manfaatkan dari Wayground ini untuk persiapan tahun ajaran baru kita.
Ya, nah tadi Bu Nur bilang nanti Bu Dia aja deh yang cerita kenapa sih namanya diganti Wayground ya. Sebetulnya di sini harusnya ada Mas Umar yang bisa bercerita lebih banyak lagi. Cuma karena hari ini adalah hari pengenalan saja. Nanti insya Allah kita akan mengadakan training selama 3 hari untuk Bapak Ibu semua untuk merefresh lagi fitur-fitur dari Wayground yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan belajar selama di sekolah. Ya, apalagi sekarang dengan eh, apa namanya dengan bukan Merdeka Belajar, sorry, dengan kurikulum yang sama tapi dengan berbasis pembelajaran mendalam itu ada menggunakan coding dan artifisial. Nah, nanti akan di-spill dikit nih dari Wayground apa sih yang bisa kita manfaatkan. Oke, izinkan saya bekerja di SMP Al Kausar Bintaro, kemudian ada Bu Nur Hasanah dari SD Tunas Indonesia, Bu Erna Puspita dari SMA 2 Kota Tangerang Selatan dan Pak Rizal dari Sekolah Islam Al Azhar BST. Nah, hari ini kita akan belajar bersama. Silakan Bapak Ibu yang punya laptop di depannya atau yang langsung pakai laptop di depannya bisa langsung dibuka website Quiziznya. Kalau masih pakai Quiziz, silakan diklik Quiziz. Nanti otomatis akan tersambung langsung ke Wayground. Ya, oke. Otomatis ya Budia Otomatis, ya. ya. Jadi nanti akan langsung Hmm. berubah dari Quiziz ke Wayground. Oke, next. Oke. Oke, nah hari ini saya izin akan membagikan yang pertama tentang explore various question type. Jadi apa sih tipe-tipe soal yang ada di Wayground? Nah, saya yakin di sini Bapak Ibu semua sudah pernah pakai Quizzes dan sudah tahu pasti ada fitur-fitur menarik ya dari soal-soal yang ada di Wayground yang bisa kita manfaatkan. Ya, dari segi soal HOTS ya, maupun soal LOTS ataupun soal untuk persepsi siswa. Ya, kemudian nanti ada explore host setting, kita akan bermain sebentar, dan kemudian ada explore report feature. Apakah semua ini akan selesai dalam 1 hari ini? Tidak. Ya, jadi ini adalah pembuka ya, supaya yuk kita refresh lagi apa sih yang harusnya kita manfaatkan lebih dari fitur-fitur yang ada di Wayground. Nih, saya belajar ngomong Wayground Bu Nur Hasanah itu harus berkali-kali dulu ya, tadi seharian Wayground, Wayground, Wayground supaya nggak keselip kuisis ya. Karena biasa kalau udah ngomong-ngomong Wayground keluarnya malah Quizizz karena udah lama ya Bapak Ibu dari tahun 2021 ya kita bergabung di Wayground. Oke. Ya. Iya. Nah, kenapa sih berubah? Jadi begini, kalau yang saya dapat dari kemarin kegiatan TOT, Alhamdulillah saya dipercaya sebagai salah satu narasumber untuk TOT Super Trainer Wayground. Di sana dikatakan bahwa emang perubahan ini untuk merefresh lagi supaya lebih fresh yang pertama. Kemudian yang kedua, supaya orang tidak hanya melulu memikirkan tentang kuis ketika mendengar kata kuisis. Jadi kuisis itu kan ada kata kuis ya. Jadi orang cuma berpikir, ah cuma buat kuis aja. Padahal kita bisa memanfaatkan berbagai macam fitur yang ada di Wayground. Nah, tagline-nya Wayground adalah Find Your Way. Find your own way. Jadi silakan nanti Bapak Ibu semua di sini silakan cari dari Wayground ya fitur-fitur Wayground apa yang bisa dimaksimalkan untuk kegiatan pembelajaran maupun untuk persiapan tahun ajaran baru. Oke. Oke, saya X. Oh, maaf Budia, saya potong Ya, ya. kenapa? Maksudnya itu cari cari jalan Iya, sendiri, iya cari cari jalan fitur sendiri. yang cocok ya. Ya, betul sekali, Bu Nur. Jadi, Oh, gitu. dari Wayground Oke. itu akan banyak sekali fitur-fitur. Silahkan nanti dicari mana yang bermanfaat, yang bisa Bapak Ibu maksimalkan untuk kegiatan pembelajaran maupun untuk persiapan kegiatan pembelajaran di sekolahnya masing-masing. Berarti banyak sekali fiturnya ya. Iya, nanti hari ini kita mau Oh, spill-spill tapi nggak semua, Bu Nur. Ya, oh kenapa? hanya sekilas-sekilas saja karena nggak cukup waktunya kalau cuma 2 jam. Oh, Jadi kalau belajar fitur-fitur Wayground itu sebetulnya kalau kita ulik sampai sedetail-detail itu bisa 3 bulan, Bu Nur, nggak baru selesai semua. Karena saking banyaknya fitur Wayground ini dan itu juga tidak terlepas dari andil Bapak dan Ibu semuanya sebagai pengguna Quizizz yang sudah memberikan banyak masukan ketika Wayground masih bernama Quizizz kepada Mas Umar atau langsung nih biasanya kita habis mengerjakan soal dan lain-lain itu ada tampilan di tampilan itu akan ada gini. Silahkan berikan masukan untuk Quizizz. Pernah nggak lihat ada tulisan seperti itu? Saya sering sekali menemukan itu, jadi orang bisa memberikan masukan. Nah itu, jadi perkembangan Wayground sampai sejauh ini itu tidak luput dari campur tangan Bapak dan Ibu semua. Jadi terima kasih banyak sudah memberikan banyak-banyak masukan untuk Wayground supaya lebih
bisa bermanfaat buat kehidupan kita sebagai seorang guru dan juga memberikan pembelajaran yang menyenangkan buat para siswa. Oke, kita langsung masuk aja ya Bu Nur, Bu Erna ya. Oke, saya tadi pertama janji kita mau ngenalin soal-soal, tipe-tipe soal yang ada di Wayground apa saja. Jadi, Bapak Ibu kalau misalnya sudah masuk ke fiturnya Wayground, ya, oke, silakan masuk nanti menggunakan akun belajar ID-nya. Ya, saya tidak contohkan di sini, saya yakin Bapak Ibu semua sudah bisa masuk menggunakan akun belajar ID. Kenapa? Karena kalau pakai akun belajar ID, Bapak Ibu dapat fitur-fitur yang premium, yang seharusnya hanya berbayar yang bisa mendapatkan fitur premium itu. Oke, kita lihat di sini. Mana sih fitur premiumnya? Ini dia. Oke, di sini ada 19 tipe soal yang bisa kita manfaatkan untuk kegiatan pembelajaran kita. Nah, di sini ada yang baru nih Bapak Ibu, yaitu video interaktif yang nanti akan dibahas oleh Bu Erna ya. Oke, hari ini sekarang saya akan membahas sekilas saja tentang tipe-tipe soal di sini. Nah, di sini ada kok ada warna ungu, ada warna hijau, warna biru, warna orange. Apa itu bedanya? Nah, kalau warna ungu, nah ini adalah fitur basic. Ya, jadi kalau misalnya Bapak Ibu punya akunnya basic, mau pakai akun Gmail dan lain-lain, itu yang muncul yang sini yang terlihat ini adalah fitur yang berwarna ungu ini yang di atas. Ya. Kemudian yang di bawah ini interaktif ada pemikiran tingkat tinggi atau kita bisa kenal dengan nama HOTS. Ini hanya untuk fitur premium. Tapi kalau pakai belajar ID nanti akan muncul nih fitur-fitur ini dan bisa langsung digunakan. Menggunakan akun Gmail silahkan dicoba. Kalau nggak percaya itu di sini akan muncul apa? Petir-petir ya atau dia tidak bisa diklik. Dia harus membayar dulu, ada permintaan untuk pembayaran. Oke, kemudian apa bedanya lagi dengan yang di bawah? Nah, kalau yang di bawah ini juga basic ya, yang biru ini tanggapan terbuka di mana siswa bisa menjawab sesuai dengan kemampuan Bunda, mereka. ini Ya, Bunda ini dia oke. Boleh minta tolong Bu Nur dan Bu Ena? Ada yang bocor ya. tadi barusan. Kemudian yang terakhir ada respon matematika. Nah, ini eh, Wayground ini apa surganya buat guru matematika karena banyak fitur-fitur matematika yang bisa dimanfaatkan. Oke, nah sekarang kita akan coba bermain Bapak Ibu semuanya. Ya, saya punya soal di sini, ada sekitar 5 soal sebentar. Ya, sambil menjawab ya kita review-review lagi gimana sih caranya memainkan game. Oke. Nah, Bapak Ibu kalau misalnya sudah punya perpustakaan, nah di sini perpustakaan ini akan ada soal-soal yang Bapak Ibu pernah buat ya. Jadi kalau misalnya Budia saya punyanya di akun yang sebelumnya nih. Ya, tapi yang itu udah nggak premium. Yang premium itu yang belajar ID ya. Udah berarti silakan nanti ya dari soal-soal yang ada di email sebelumnya itu bisa di-share. Ya, jadi share-nya seperti ini Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu punya di akun Gmail atau akun yang lain yang sekarang udah nggak premium lagi, bisa diklik di sini ya. Bisa share with teacher ya, share with teacher. Kemudian nanti dibagikan menggunakan alamat email. Nanti akan otomatis langsung masuk ke alamat email belajar ID Bapak dan Ibu semuanya. Ya, jadi berbaginya seperti itu. Jadi jangan khawatir, apakah soal-soal itu akan hilang? Tidak akan hilang. Mereka akan tetap di sana. Ya, alhamdulillahnya di Indonesia itu tidak ada pembatasan pembuatan soal. Kalau di Amerika dari tahun 2022 atau 23 itu sudah ada pembatasan soal. Jadi seperti aplikasi-aplikasi lain ya, game gamifikasi pembelajaran itu mereka terbatas untuk pembuatan soal. Pasti dong pernah ya ada aplikasi lain, aplikasi apa, kemudian terbatas, kemudian akhirnya mau tidak mau kita harus menghapus dulu ya soal itu baru membuat yang baru. Nah, jadi nanti Bapak Ibu silakan di akun Gmail yang lama atau email yang lama yang mau di-share ke belajar ID-nya bisa menggunakan cara seperti ini. Ya, jadi nanti di-share ke akun belajar ID-nya, masukkan alamat emailnya di sini, kemudian di sini jangan lupa diganti dengan bisa mengedit kemudian sebarkan. Oke, seperti itu. Oke, nah sekarang kita mau mainkan nih ya. Saya mau ajak main Bapak dan Ibu semua sekarang. Nah, kita memainkan, kita klik mainkan. Di sini ada 3 pilihan Bapak Ibu. Di sini pilihannya adalah Start Now, Assign, dan Preview. Oke, saya coba klik dulu di sini sebentar supaya lebih jelas. Nah, di sini ada review, tugaskan PR atau mainkan sekarang. Kalau review berarti kita melihat tampilannya yang sudah kita buat tampilannya seperti apa nanti di laptop siswa atau di handphone siswa. Kalau mau coba di handphone. Kemudian tugaskan PR ini untuk memberikan tugas kepada siswa mereka mengerjakan di luar
jam sekolah, misalnya untuk PR di rumah dikerjakan dengan jangka waktu tertentu, atau mainkan sekarang. Nah, kalau kita klik mainkan sekarang, ya, ini ada beberapa sesi. Ya, ini yang sebetulnya adalah kelebihannya Wayground. Kenapa? Karena ini saya cuma temukan di Wayground aja. Di aplikasi lain nggak pernah menemukan seperti ini. Yang pertama adalah mode tim, ya, di mana Bapak Ibu nanti atau siswa-siswa nanti akan tergrouping dalam beberapa grup. Ya, kita tinggal memilih di sini. Jadi ketika kita klik mode, di bawahnya itu ada pengaturannya. Ya, apakah mau mengaktifkan pertanyaan remedial atau tidak? Ya, kalau misalnya mau diaktifkan, berarti nanti kalau misalnya ada siswa yang menjawab salah, dia bisa mengulang lagi pertanyaannya. Kalau misalnya tidak, dimatikan saja. Jumlah tim, nah 8. Misalnya dalam satu kelas tim siswanya ada 40. Nanti otomatis Wayground atau aplikasi ini akan langsung mensortir siswanya satu kelompok, biasanya 5 orang. Tapi kita bisa mengubah nih Bapak Ibu, nanti kalau misalnya mau dipindah. Kemudian tampilkan jawaban selama sesi, apa diaktifkan atau tidak. Setelah sesi diaktifkan atau tidak, pilihan jawaban diacak, peningkatan daya, dan tunjukkan papan peringkat. Nah, ini semuanya bisa Bapak dan Ibu atur di setiap modenya. Ya, mode tim ada pengaturannya. Mode klasik juga ada pengaturannya di bawahnya. Ya, kemudian ada penguasaan. Nah, di sini siapa yang suka main Mastery Pick? Nah, kalau misalnya siswanya semuanya sudah pakai laptop atau bawa handphone semuanya ke sekolah, pasti suka banget sama Mastery Pick. Kenapa? Karena dia ada gunung yang harus mereka daki, yang mereka buru cepet-cepetan ya, seperti ada gambarnya di sini nih. Nah, di situ nanti setiap siswa bisa melihat pencapaiannya apakah dia sudah sampai lebih dulu atau belum. Tapi memang ketika mengerjakan penguasaan ini namanya juga penguasaan ya. Jadi itu materinya diulang-ulang-ulang-ulang. Ini baik sekali untuk kegiatan formatif ya. Jadi nanti setelah atau refleksi setelah kegiatan pembelajaran. Jadi untuk kesimpulannya mereka diberikan latihan yang harus mereka ulang-ulang untuk lebih mudah memahami. Kemudian ada kecepatan guru yang disesuaikan dengan kecepatan guru, kemudian ada ujian dan mode kertas. Nah, mode kertas ini masih ngetren di Indonesia. Kenapa tidak semua siswa Indonesia memiliki gadget? Jadi kita bisa memanfaatkan mode kertas ini untuk kegiatan pembelajaran berbasis teknologi. Oke, hari ini saya mau ngajak main. Ya, tadi kenalan sedikit lagi, mengingat-ingat lagi, refresh lagi. Dan di sini ada pertanyaan-pertanyaan. Ya, silakan nanti Bapak Ibu dijawab. Ya, pertanyaan-pertanyaan ini kita akan mulai. Oke, kita klik kecepatan guru. Oke, waktu saya tinggal beberapa menit lagi. Nah, oke, saya akan share di kolom chat. Silakan Bapak dan Ibu. Oke, dari MI. Ya, Ibu. Jadi dari MI belum punya akun belajar ID. Ini dengan Ibu siapa ini? Eka ya. Iya, mungkin bisa ditanyakan ke operator sekolahnya ya, Bu ya, untuk akun ID belajarnya. Oke. Silakan Bapak Ibu untuk join. Oke, silakan. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang sudah join. Saya no name ah. Mau ikut? Ayo. Oh, Madrasah ID. Oh ya, mungkin Madrasah ID ya. Saya kurang tahu kalau Kemenak. Bisa dicek, Bu. Oke, sudah ada berapa? 24 yang join. Saya izin Bapak Ibu, saya mulai sekarang. Kalau misalnya Bapak Ibu ada yang baru join, nanti bisa langsung mengikuti ya. Oke, kita mulai pertama. Oke, silakan Bapak Ibu untuk dijawab. Berapa lama Bapak Ibu menggunakan aplikasi Yground sebagai media pembelajaran berbasis digital? Wow. Oke, bisa matiin lagi suaranya. Oke, ya. Di sini ada, kita mau cek di sini ada berapa jawabannya. Oke, kita habis. Ya, oke.
Baru mau kenalan, baru 8 orang, ada yang baru mau kenalan, ada dari tahun 2020 di 15 orang. Wow, keren. 1 sampai 3 tahun dan 6 orang, kurang dari 1 tahun 2 orang. Oke, next. Baik, lanjut kita ke pertanyaan selanjutnya. Oke, tadi saya sudah spill ya. Tuliskan jumlah jenis pertanyaan yang ada di fitur penilaian Wayground. Ada berapakah jenis soalnya atau jenis pertanyaannya? Ya tadi memperhatikan pasti tahu ada berapa. Bener Hasanah tahu ya? Nah, iya Apa ya? tahu ada Ada pilihan itu ganda. ada deh gitu. Mau tahu aja atau mau tahu banget ya. Oke, silakan dituliskan Bapak Ibu untuk jawabannya. Oke, saya mau cek di sini ada berapa orang yang sudah menjawab. Oke, jangan di-spill ya jawabannya ya. Oke, ada berapa sih yang sudah ya? Oke, Berapa ya? saya sudah ada berapa orang yang menjawab sebentar. Di sini ada 25 orang. Oke, saya coba akhiri pertanyaannya. Saya nebak ah. Oke, jawaban. Tereng. Wah, ada berapa I tadi got I jawabannya? got wrong answer. Ada Wrong answer. 19. 19. 16. Oke. Tunggu, ini kok nggak ada jawabannya. Oke, berikutnya kita ke pertanyaan selanjutnya. Oh, iya, oke. Oh, 6. Ada yang 6, ada yang 13, ada yang 3. Wah, saya ngomong tadi nggak diperhatiin ya. Aduh, sudah saya apa backgroundnya segini kuningnya, saya segini merahnya. Masih loh nggak kedengeran. Oke, yuk Bapak Ibu lanjut ya. Oke, wah yang jawab cuma berapa nih yang benar sebentar sebentar. Ini nggak ada tampilan jawab. Oh, lihat jawaban yang benar. Oke, ada berapa orang ya jawaban yang benar ya? Kok belum kelihatan di sini. Oke, oke, nggak kelihatan sih. Oke, kita next ya. Kayaknya cuma dua, cuma satu orang apa satu, dua, 19 2. tiga. Lupa maksudnya, Bu. Tanya, Oke, cuma 3 orang kayaknya. Oke, next ya Bapak Ibu. Yuk. Nah, silakan dipilih mode permainan yang ada di Wayground adalah jawaban lebih dari satu. Silakan diklik jawabannya. Oke, ya. Nah, Bapak Ibu kalau misalnya ada soal jawaban lebih dari satu seperti ini, misalnya nih jawaban benarnya ada 2 atau 3, ada 2 gitu. Skornya berikan 2. Ya, misalnya jawaban benarnya ada 4, ya skornya berikan 4 ya supaya lebih mudah nanti penghitungannya. Oke, kita cek di sini. Ya, siapa nih yang jawab? Oke. Ini di sekarang di Quizizz Bapak Ibu kalau misalnya menampilkan ini tidak langsung muncul ya. Muter dulu ya di sini ya. Ketika sudah selesai baru nanti muncul hasil akhirnya. Oke, waktunya habis. Wow, oke. Iya, Pak Gali Permana Syam itu yang pertama tadi ya. Jadi yang benar adalah semuanya. Pekerjaan rumah ada, master pick ada, kecepatan guru ada, mode kertas dan mode tim. Nah, kalau tadi merhatikan pasti bisa. Oke, good. Oke, next. Oke. Nah, sekarang saya minta Bapak Ibu semua perhatikan gambar. Ya, coba yuk kita perhatikan gambar dan kosakata yang tertera. Ceritakan hubungan antara gambar dan kosakata dalam 1 atau 2 kalimat. Nggak usah bikin cerpen ya, apalagi di sini ada guru bahasa Indonesia, guru sastra. Buatnya dalam 1 kalimat atau 2 kalimat saja. Ceritakan ceritanya apa sih gitu. Saya ingin tahu sekali. Gambar tersebut adalah salah satu gambar yang saya gunakan dalam kegiatan coaching ya. Jadi ketika coaching kepada siswa, coaching kepada guru gitu. Jadi kita mengetahui sejauh mana pemahaman mereka atau mungkin ada hal yang ingin mereka ceritakan tapi tidak bisa terceritakan kalau misalnya ditanyakan secara langsung. Nah, itu biasanya akan terceritakan apabila menggunakan bantuan gambar. Ya, oke. Belajar mendalam. Oke, tidak pas. Oh, ya, tidak pas. Apa tidak pas tadi? Sendalnya nggak pas ya. Ya, pakainya. Oke. Anak memakai sendal terbalik. Oke, itu adalah secara kasat mata, secara terlihat. Ya, bagaimana dalamnya? Maksudnya bagaimana mendalamnya? Oke, anak memakai sendal terbalik, nggak ngerti, tidak pas. Oke. Ada kata-kata pembelajaran di bawah, kemudian ada gambarnya. Oke, pembelajaran disesuaikan dengan kondisi zaman. Oke, seorang anak belajar pakai sendal jepit ya. Oke. Proses pembelajaran salah dulu. Oke. Eh, eh,
tidak dipakai tidak sesuai dengan semestinya akan mengakibatkan ketidaknyamanan. Oke. Oke. Oke, pembelajaran yang tidak tahu menjadi tahu. Good. Oke. Oke. Ya, pembelajaran aplikatif. Bener banget. Jadi, bisa sampai segitu ya. Padahal cuma gambar anak yang lagi pakai sendal, kaki anak, dan ada kata-kata di bawahnya. Jadi, dari satu gambar dan kata-kata di situ, kita bisa memberikan banyak ide. Ya, itulah sekarang kenapa pembelajaran mendalam itu diaplikasikan. Kenapa? Karena dari berbagai macam bidang ilmu kita bisa memberikan ide-ide baru mungkin atau segala sesuatu yang bisa bermanfaat buat kehidupan anak-anak kita ke depannya. Jadi menggunakan pembelajaran mendalam tadi contohnya menggunakan gambar. Oke, wah keren-keren banget ini jawabannya ya. Jadi karena belajar dari kesalahan ya, belajar memakai sesuatu yang baru dengan mencoba dan mengalami. Wah, keren banget deh. Ini Bapak Ibu guru beneran nih berarti sekarang di sini semua ya. Terima kasih Iya, dan kerennya Bapak dan Ibu semuanya. Oke. tinggal praktek. Selanjutnya, saya izin ya, kayak pindah ke slide selanjutnya. Nah, ini dia. Belajar sedikit tentang teori-teori. Di sini ada model pembelajaran, pengantar statistik, manajemen waktu, dan konstruktivisme. Ya, silahkan cocokkan antara judul buku dengan isi bukunya. Kalau judul bukunya itu kira-kira isi bukunya apa? Nah, ini memang isi bukunya agak-agak nyeleneh ya, tapi bisa lah kita nanti eh, buat. Kira-kira Bu Nur Hasanah mau coba jawab nggak? Ini sih ada waktu-waktu, Waktu-waktu. cara tidur siang pas ini. Ya, Oke ya. oke. Apa Oke. lagi? Ada lagi kalau yang berhubungan statistik nih apa ya? Mm-mm. Eh, Tebak harga kali ya, Ya, status tebak harga WA. cabai dari status WA pedagang maksudnya. Ah, ah. Oke, kemudian apa lagi? Kalau holistik ini konstruktivisme saya pikir holistik. Logik, Ini cara buat media step kali to ya step, dari bungkus gorengan, rangkaian, bukan? cara ini. Adakah? Ada deh. Ini yang biru ini apa ya? STEM apa ini? STEM. Oh, STEM, cara menegur siswa tanpa baper. Apa nih Enggak, larinya? Beda ya? bukan. Udah Aduh, tahu tuh sudah jawabannya udah ketahuan ya. Oke. Oke, pusing. sekarang kita coba yuk lihat jawaban Bapak dan Ibu guru semuanya. Oke. Ya, jawaban yang benarnya. Oke, saya mau kasih tahu jawaban yang benarnya. Oke, tadi yang manajemen waktu. Ya, kadang guru-guru merasa, aduh, pengen tidur siang nih, tapi ya ampun. Weh, five question right. Iya, kalau STEM itu gimana caranya bisa membuat segala sesuatu yang baru menggunakan hal yang sudah tidak terpakai lagi. Ya, kalau statistik nebak harga cabe ya, dipakai status WA pedagang. Nah, konstruktivisme cara berbicara dengan anak-anak tanpa harus bikin mereka jadi baper. Negor tapi jangan baper. Oke. Yes. Nah, sekarang lanjut. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Nah, ini ada pertanyaan, Bu Rina membeli satu kopi, satu croissant, dan satu waktu tenang selama 15 menit di kafe. Totalnya 45.000. Jika harga kopi 20.000 dan croissant 15.000, berapa harga waktu tenang? Berapa harga 10, tenang, Bu? 10. 10.000. Berapa ya? Kayaknya libur kita juga nggak libur ya. Ya nggak? Iya ya. Aduh, Ya, itu adalah yang sangat berharga ya bagi seorang guru ya. Tidak ternilai harganya. Oke. salah loh. Tak Tidak ternilai itu. ternilai ya. Tidak ternilai harganya buat buah waktu tenang. Oke. Lanjut. Nah, ini dia. Kita belajar tentang literasi. Ya, jadi soal-soal ini adalah soal-soal literasi, numerasi, ya. Tapi agak dikaitkan dengan kehidupan guru. Oke. Nah, siapa nih yang paling bagus kemampuan literasinya dari Pak Doni yang baca buku tiga buku sehari, Bu Rita satu buku tapi tulis resensinya, Bu Tati belum pernah baca buku tapi suka nonton reels review buku. Siapa yang paling bagus dari kemampuan literasinya? Oke. Ah, saya Yes, pilih burita deh. Saya pilih langsung sempet burita. jawab. Oke, yang paling bagus adalah penjual buku bekas, Bu. Ya, Karena kalau penjual buku bekas kan dia tahu ya buku yang dijual apa, isinya apa, dan dia tahu tuh kantong para pembelinya, calon-calon pembelinya tuh isinya duitnya berapa ya. Oke. Oke, next.
Oke. Nah, di bawah ini susunlah dari benda-benda yang paling aneh dan paling umum untuk dibawa ke sekolah atau kampus. Ya, mana nih barang-barang yang paling aneh dan paling umum yang dibawa ke sekolah atau kampus? Mungkin di sini ada Bapak dan Ibu mahasiswa. Silahkan. Nah, ini adalah jenis pertanyaan mengurutkan. Ya, mengurutkan dari yang paling aneh sampai paling umum untuk dibawa ke sekolah. Yang mana Bu Ena? Ya, kira-kira menurut Bu Ena yang paling aneh dibawa ke sekolah? Paling aneh. Bantal leher. Nah, leher, oke. Kemudian lanjut. Selimut lah ya. Selimut ya, buat apa ya? Iya, masa mau tidur? Mau boboan ya, oke ya. Sebetulnya sih ini akhirnya setiap orang beda-beda ya. Cuma yang namanya kita sedang bermain-main ya Bapak dan Ibu semuanya. Oke, kita lihat ada yang sudah jawab. Oh, ada yang jawab nih di sini. Oke, saya Oh, izin. ini masuk fitur apa, Budia? Ini Kalau masuk semua itu jawaban benar. mengurutkan. Oh, Jadi ini ada mengurutkan. urutannya 1, 2, 3, 4, 5. Jadi tinggal memindahkan. Misalnya yang pertama kita mau pilih selimut, selimutnya dipindah ke pertama. Kemudian yang Hmm. kedua sepatu roda, yang kedua gitu. Ya, seperti itu. Jadi ini fitur soal mengurutkan. Oke, kita akhiri pertanyaan. Nah, ini tuh untuk guru bahasa enak loh. Untuk guru bahasa menyusun kata atau menyusun paragraf. Ya nggak sih? Ya, Hmm. oke. Kita akhiri pertanyaan. Oke. Ya, wah. Ini Pak Gali tidak bergeming ya. Jadi yang pertama tuh jawaban benar pertama adalah selimut, bantal leher, sepatu roda, helm motor, dan payung. Itu menurut saya. Oke, next selanjutnya. Nah, yang terakhir kategorikan benda-benda di bawah ini berdasarkan enggak terakhir. Jenisnya. Kalau lupa, ya, kalau lupa ada yang panik banget, ada yang ya sudahlah gitu kalau udah lupa. Oke, apa nih? Berdasarkan jenisnya, Ya, kalau lupa. jenisnya berdasarkan jenisnya. Barang-barang yang kalau misalnya udah kelupaan panik banget, aduh, sampai harus balik lagi pulang ke rumah. Kalau misalnya udah yang terlupa terus ya sudahlah gitu. Nggak perlu banget balik ke rumah. Penting pokoknya udah sampai sekolah. Oke. Apakah ada yang sudah menjawab? Oke, ini ada 10 ya gambarnya ya. Jadi ditunggu sebentar. Mohon maaf ya Bu Erna. Jadi kelewat Ya, waktunya. santai, santai, Bu. Oke. Haha, ini yang sepatu lucu. Bener kalau sepatunya terbalik terus gimana? Balik nggak? Ya pulang, pulang lagi. Rumahnya deket. Kalau rumahnya jauh. Aduh. Oke, sip. Oke, sudah ada yang menjawab. Mungkin kalau ditunggu sampai 2 menit. Oke, kita akhiri dulu di sini. Ya. Ternyata banyak ya yang menjawab. Oke, ya. Karena sebetulnya ini jawaban pengelompokan ya. Kalau lagi-lagi jawabannya itu tergantung dari orangnya. Cuma yang pasti kalau laptop ketinggalan tuh harus balik lagi ya. Karena memang sangat dibutuhkan. Jadwal ketinggalan atau kelupaan, aduh gitu. Terus absen, nah loh. Nama kepala sekolah apa supervisi. Wah itu bahaya sekali. Ketika ditanya siapa nama kepala sekolahnya tiba-tiba blank. Kebangetan deh itu mah. Kemudian di sini ada kunci locker. Wah, udahlah bubar kalau nggak ada kuncinya. Semuanya di dalam locker nggak jadi kerja ya. Oke, spidol bisa pinjam tetangga. Tumbler ya udahlah ya pakai Ya gelas. udahlah bisa beli gitu ya. Satu terbalik kalau Bu Nur tadi pulang, kalau saya ya sudahlah ya rumah saya jauh gitu. Password WiFi bisa nanya. Ya, oke, itu dia tadi jawabannya. Oke, saya akhiri pertanyaannya. Kemudian next ke pertanyaan selanjutnya. Oke, yang terakhir. Nah, ini untuk kata dalam bahasa Indonesia atau bahasa lainnya tentang wayground. Oke, silakan Bapak Ibu tuliskan bagaimana pendapat Bapak Ibu atau kesan Bapak dan Ibu tentang wayground menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa lainnya 1 sampai 2 kata saja. Oke, kita lihat di sini jawabannya. Apa ya? Ini jawabannya. Oh iya, jadi sambil menjawab saya mengingatkan. Nah, sekarang di sini di bagian bawah itu ada keterangan. Meskipun ini kan dalam bentuknya kuis ya, bukan presentasi interaktif, tapi kita sudah punya fitur-fitur yang hampir sama seperti presentasi interaktif ketika melaksanakan kuis.
ya. Jadi kalau untuk ini ada keterangannya, jadi nanti siswa bisa coret-coret di layarnya, ya kalau kita klik di sini, ya bisa membuat anotasi, kemudian ada papan tulis, ya jadi guru yang coret-coret, gitu. Misalnya kita mulai papan tulis. Nah ini, nah, guru coret-coret. Nah siswa juga kalau misalnya diizinkan untuk menggambar juga bisa, ya. Fiturnya sudah lebih lengkap lagi. Kemudian di sini ada wheels, ada kekecepatan siswa. Jadi ngikutin siswa kalau udah selesai langsung berpindah. Kemudian di sini ada putar roda. Putar roda di sini mengacak ya, misalnya putar roda nih siapa nih yang mau kita ajak bicara ketika mengerjakan kuis. Kemudian udah tambah banyak sekarang fitur-fiturnya yang benar-benar bisa dimanfaatkan oleh Bapak dan Ibu guru di sekolah. Oke, iya. Tada. Siap. Oh ya. Nah, biasanya kalau begini seru nih anak-anak teriak-teriak, ah tidak jangan aku gitu. Oke, yang ini mata ke depan, eyes up front. Ya, jadi semuanya fokus ke depan gitu. Untuk menarik perhatian siswa. Oke. Ya, oke, kita akhiri pertanyaannya. Kok di sini nggak kebuka ya ininya? Jawaban sebentar. Oh ya ini dia sudah. Oke, logonya keren. Logonya ya kembali lagi ya logo itu ternyata penampilan itu kalau orang bilang don't judge the book by its cover, bohong. Pas orang lihat pertama kali lihat covernya dulu ya, wah keren ya. Ingin aplikasi sangat membantu, menarik, lengkap, mudah, inovatif, helpful, keren banget luar biasa. Aplikasi bagus, wow sehat, good, apa aja sehat kita. Gurunya sehat. Oke, tempat bermain menarik dan seru membantu guru. Ya, playground ya. Jadi ingat playground ya, tempat bermain ya. Tapi ini playground. Ground itu tempat untuk bermain. Ya nggak Bu Erna yang guru bahasa Inggris nih sama Bu Nur Hasanah. Iya, Way ya, berjalan menuju. maksudnya maksudnya itu loh Bu Dia, kayak kita waktu di TK dulu kan ada playground. Jadi bisa main kemana aja. Oke, Itu jadi terserah kita ya. Oke. terserah. Oh. Baik, kita akhiri hari permainan kita. Oke, wah. Wow, siapa nih Pak Gali? Saya screenshot dulu ya. Oh, Emang jadi mau dapat apa? kamu dapat apa? Dapat hadiah emangnya? Jangan suka gitu deh. Hadiah juga belum ada nih hadiahnya gimana ya? Iya, saya Belum share ada di. backgroundnya. Kecuali Bapak Ibu mau nih, ada yang mau kaos kuisis. Nah, nanti katanya Bu Erna ada ini ya Bu Erna. Ada kaos kuisis nih Bapak Ibu semua. Oke, baik. Nah, oke, saya share lagi tadi ketutup. Sebentar. Nah, Bapak Ibu kalau sudah selesai nanti bisa langsung ditutup di sini. Tunggu lewati feedback. Nah, ini akan ada laporannya. Bapak Ibu bisa langsung melihat laporan. Berapa nilai rata-rata kelasnya? Ada 30. Kemudian dilihat laporannya di sini. Ya, jadi dari halaman depan dashboard sebelah kiri ada hasil. Ya, atau di bawah sini ada jawabannya. Ya, jadi Bapak Ibu bukan cuma bermain saja, tapi juga membantu untuk penilaian. Jadi silakan nanti bisa dicek di bagian laporan, bisa di-download dalam bentuk PDF atau di-download dalam bentuk Excel. Ya, kalau udah diklik, nanti akan muncul downloadan Excelnya. Ya, oke. Nah, Bapak Ibu nih Bu Dia ya, kalau Bapak Ibu ada yang lagi skripsi atau tesis nih pakai quizzes, ini udah enak banget ya. Analisisnya udah Iya, jadi itu. betul. Kok ini saya Ada. tampilan saya besar sekali ya. Oke. Nah, ini dia halamannya untuk Excel. Nah, ini dia. Ya. Jadi nanti silakan nih dimaksimalkan. Oke. Nah, ini ada per soalnya, kemudian ada data per orangnya, ada berapa orang yang benar, benar salah. Yang merah itu salah, yang hijau itu benar, yang ada yang abu-abu itu tadinya tidak dijawab. Ya. Oke, ini data secara keseluruhan, data per pesertanya. Ini ada Pak Galih Permanasyam dan Pak Syahril Afif, kalau nggak salah trainer juga ya. Ada trainer juga loh masuk sini loh. Terima kasih loh Bapak-bapak, kami sangat apa harus sekali ada Bapak-bapak trainer yang sudah hadir di sini. Terima kasih atas kehadirannya. Sudah mau Dari join mana, kegiatan Kak? ini.
Dari mana, Bu? Dari saya lupa. Ya, pokoknya trainer Wayground juga. Oke, baik itu saja mungkin dari saya Bapak dan Ibu ya. Nanti kita akan lanjutkan ke selanjutnya. Saya kembalikan ke Bu Nur Hasanah. Silakan Bu Nur Hasanah. Oh, ini katanya fansnya Budia. Manusia Budi ya. Oh iya, Itu terima ada kasih. yang chat, iya. Saya bikin Wah, Budia Fans Club nanti ya. iya, menarik sekali ya Bapak Ibu paparan dari Budia ya. Jadi memang sejak tanggal berapa kemarin Budia Quizizz berubah nama ya menjadi Wayground. Ya, Awal tanggal berapa Bu yes, Nur? ya Bu belum Nur, sebulan lah ya. Bu Nur datang. Eh, Iya, Oke, jadi tanggal 24. Oke, terima kasih iya. Pak Alfi. Ya, sama-sama. Oke, Oke, jadi lanjut Bu. siapa nih setelah ini? Bu Pak Erna. Bu Erna. Oke, Bu Erna. Bapak Ibu, let's welcome Bu Erna ya, narasumber kita yang tidak kalah kerennya nih ya. Silakan Bu Oke, Erna. oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya sehat ya. Alhamdulillah kita bertemu. Amin, Sudah lama sekali alhamdulillah. ya Bu Nur ya dari TOT 11. Iya. Kan? 1, 2, 3, 4 sampai 11 dan akhirnya ketemu lagi hari ini dengan Iya. Bapak Ibu peserta yang mungkin sudah menjadi teman bersama kita dalam belajar ya untuk fitur-fitur kuisis yang keren. Sekarang kita ganti nama, namanya Wayground. Benar tadi Wayground itu membiarkan apa ya memfasilitasi Bapak Ibu guru untuk menggunakan fitur kuisis baik kuisnya, presentasinya, videonya, model langsung, model ujian, paper mode dan sebagainya. Jadi Wayground itu lebih luas lagi. Jadi Bapak Ibu sekalian kita sekarang membumikan Wayground ya. Silahkan dong kita kasih simbol Oh, ini. gini ya, Pak Rizal begini ya. fotoin kita dengan simbol W ya, W. Ah. Background, boleh ya Bapak Ibu ya, yang bisa Ya, open boleh. cam silahkan, yang tidak bisa atau lagi beraktivitas nggak apa-apa. Ya Bapak Ibu Kalau sekalian, Bapak Ibu yang kita bisa on temukan. cam, silakan di Iya. on kan kameranya. Kita buat huruf W. Nah, terima kasih. Tu, tu, Siapa tu. yang foto ini nih Bu dia? Saya ada saya. Nggak apa-apa Sebentar. kan Ayo bisa Bu Dia dulu, direkam Bu ya. Dia dulu, Bu Dia dulu gini, Bu Dia. Saya Ya, screenshot nih. Oke. Nah, tadi Bu Erna sudah. Oke, Ya, good. oke ya. Terima Next, kasih ya, Bu Nur. ya. Oke, lanjut. Oke. Iya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Baik. Nah, kuis itu ya terdiri dari kuis-kuis dan juga presentasi interaktif dan juga video interaktif. Dan nantinya Pak Rizal akan membawa materi tentang AI, kekinian ya, kecerdasan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Nah, sekarang tadi kan kita bicara tentang hadiah ya, Bu Diah ya. Kita punya hmm? hadiah nih, sayang banget nggak dikeluarin. Yuk, sekarang kita mau main dulu. Kalau tadi literasi ya, baca-bacaan buku. Nah, sekarang tebak emoji. Bapak Ibu nih pasti bisa jawab ya. Pak Galih siap ya jadi juara lagi? Laptop. Ada Pak Tresna. Masya Allah ada Google Master Trainer di sini loh. Ya, Ikut aja. itu tuh fansnya Bu Dia tuh kayaknya tuh. Oke, sekarang ya saya mau bagikan atau Bapak Ibu silahkan masuk ke wayground.com, ada kodenya. Saya bagikan di kolom chat ya. Bagikan apanya, Bu? Hadiahnya. Iya, nanti ada baju ya, satu baju kuisis tapi ya. Silakan Bapak Ibu sekalian, silakan bergabung dan kita akan melihat seberapa kritis Bapak Ibu menjawab pertanyaan ini. Wah, terima kasih sudah 10, 12 dan kita mulai untuk menghemat waktu. Tunggu, tunggu. Yes. Dah. Ada berapa soal, Bu Ena? Ya. Ada 10 10. saja. Oke, 10 soal. 10 soal kritis sih. Yang
mengajak Bapak dan Ibu untuk berpikir. Oke. Nah, jadi sambil mengerjakan ya Bapak Ibu di sini ada tampilan ya Bu Ena. Mungkin bisa diubah itu ada tema. Kalau tema diklik biasanya ininya berubah apa? Apanya berubah? Eh musiknya. Oh gitu. Setiap tema itu ada musiknya. Kalau mau ganti ya, Bapak Ibu coba. Hmm. Tapi kan suaranya nggak di-share ya, dimatikan. Nggak di-share. Ya udah. Oke, siapa nih ya? Kok kayak kebut-kebutan nih? Jawab Bu Mita, Pak Gali, ini pakar banget atau udah terulang ya kuisnya ya? Jangan-jangan udah banyak yang mengerjakan gitu atau Iya, banyak betul. yang tahu ya. Karena memang kalau kuis di Playground itu publik ya, rata-rata ya. Publik. Mm-mm. Oke. Ada buah sama bibir. Wis, Bumita keren. Ini kayaknya jago tebak-tebak kan. Aduh, itu apa sih cupit itu? Nggak update saya nih. Kenapa? Cupit itu apa? Baik, kita hitung mundur ya, Bu Diah ya. Ya, 5, 4, Aduh. 3, 2, 1. Mari kita akhiri dan let's see who is the Yeay. Who is the winner? uh, winner. Ya, sebentar. Mantap. bisa nggak Fris? Bu Nur Ya, di sana sama ya? Ya, sama. Sama. bagaimana perjalanannya? Nggak mau diakhiri kayaknya. Mau menang semua. Iya. Ada. Atau Oke. Ibu, oh ya udah. Tereng. Weh. Wih, Pak Siapkah Al? Al apa Bu Al Nanti nih? kayaknya. Al. Al. Oh, keren. Hmm. Selamat kepada Bapak atau Ibu Al. Silakan menghubungi Bu Nur Hasanah, Oh, ini ada yang hehehe. Ini kayaknya tahu Alfi nih kayaknya. Alfi ya. Bu Alfi atau Pak Alfi? Pak Alfi. Pak Alfi. Iya, itu Ya, fansnya ongkir Budia. ditanggung ya, Alfi ya. Uh, Fansnya udah Budia banyak itu. kaosnya Pak Alfi. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah mengikuti kuis tadi dan selamat kepada Pak Alfi. Nah, sekarang tema yang akan dibawakan adalah presentasi interaktif. Nah, presentasi interaktif. Kenapa interaktif? Karena di dalamnya Bapak Ibu sekalian bisa interaksi seperti yang tadi Bu Diah tampilkan beberapa soal ya. Di sana peserta bisa interaksi. Nah, bagaimana dengan slide? Nah, baik Bapak Ibu sekalian, di sini ada slide. Tapi ini nggak ada hadiahnya karena ini pengen nunjukin seperti apakah presentasi interaktif di Wayground. Baik, mari kita bergabung kembali untuk melihat penerapan presentasi interaktif dan sekalian video interaktif yang ada di Wayground. Saya akan share lagi di kolom Share chat. link ya. Oke. Iya, kalau tadi link quiz, sekarang link presentasi interaktif. Silakan Bapak Ibu. Bu Nur mau bergabung? Iya, bergabung. Ini Bapak Ibu sekalian kita bisa buat presentasi interaktif kalau kita punya PDF, PowerPoint gitu ya. Silahkan di download dalam bentuk PDF lalu kita bisa upload ke dalamnya. Atau kita bisa buat juga dari awal seperti itu. Nanti kita akan demokan setelah Bapak Ibu bergabung di presentasi interaktif saya. Oke,
Terima kasih sudah ada 30 orang. Ya, saya akan mulai. Nah, Bapak Ibu di kelas nanti anak-anak ketika ada trouble atau Miss delay gitu ya, Bu delay gitu ya, silahkan eh, tunggu saja nak mungkin sinyal seperti itu nanti mereka bisa menyusul. Nah, di sini ada judul ya manfaat air. Kemudian Bapak Ibu bisa menuliskan tujuan pembelajaran pada saat pertemuan tersebut. Lalu kita bisa lanjutkan. Nah, ini adalah salah satu bentuk soal polling, ya. Kapan terakhir Bapak atau Ibu minum air putih hari ini? Jangan lupa minum air putih ya, Bapak Ibu sekalian. Oke. Nah, Bapak Ibu bisa memberikan timer ke anak-anak, misalnya 1 menit, 30 detik, seperti itu. Di situ Bapak Ibu bisa berinteraksi dengan anak-anak ya. Misalnya Bapak Ibu pengen langsung akhiri pertanyaan, bisa diklik di sini, kemudian bisa melihat juga tanggapan dari para siswa di kelas, kemudian berdiskusi. Nah, ini bentuk pertanyaan lainnya. Ini word cloud, sama seperti di fitur sebelah ya, di situ di aplikasi sebelah kita ada word cloud atau awan kata. Di kuis, di Wayground juga ada ya Bapak Ibu sekalian. Di sini sudah ada 11 orang yang merespon. Nanti kita akan akhiri pertanyaan jika sudah 30 orang supaya kelihatan respon pesertanya. Oke, di sini sudah wow. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau responnya dominan di air putih, maka kata itu yang paling besar munculnya. Ada teh lemon, ada mineral dingin. Ah, jadi pengen minum ya Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan. Nah, ini juga bentuk salah satu bentuk soal yang keren ada di kuisi, ya di Wayground lagi. Nah, Bapak Ibu bisa memberikan kalimat acak kepada para siswa untuk pembelajaran bahasa. Untuk pelajaran lain juga silahkan menyesuaikan. Nah, serunya di presentasi interaktif kita bisa memasukkan materi dan juga memasukkan stimulus berupa pertanyaan, gambar, video, dan sebagainya. Oke, ini kita nggak nyari benar siapa yang salah, Bapak Ibu ya. Cuman pengen nunjukin seperti apa tampilannya. Kita akhiri pertanyaan. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan. Nah, di background juga ada fitur menggambar, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini bagus untuk opening di kelas kita ketika kita menyajikan PPT, PowerPoint, slide gitu ya. Silakan munculkan fitur ini. Misalnya, gambarkan wajahmu atau apa kabarmu hari ini, seperti itu. Jadi kita bisa sajikan frame ataupun papan, tulis putih, kanvas, dan sebagainya untuk anak-anak menampilkan, mendeskripsikan wajah mereka atau ekspresi mereka pada hari itu ketika mau pembelajaran. Kita lihat coba. Nah, wah, dehidrasi itu ya. Terima kasih Ki, sudah merespon. Tunjukkan jawaban. Wah, dehidrasi ya, seperti ini ya. Aduh, sedih banget ya kalau kita kekeringan ya, dehidrasi, kekurangan cairan. Oke, ini mewakili sekali ya. Oke, kita akhiri seperti itu ya untuk respon gambar. Kita bisa lanjutkan di pertanyaan berikutnya. Oh, nah, ini sepertinya berkudu orange. Oke, ini sebenarnya video ya Bapak Ibu. Coba saya lihat sebentar.
Oke, slide ketujuh. Ini PG. Bagaimana Ya, kondisi sekarang untuk assessment ada TKA ya Bapak Ibu sekalian ya. TKA itu bisa MCMA, multiple choice, multiple answer. Jadi lebih dari satu. Nah di Wegron ini juga ada fitur seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nggak hanya satu opsi tetapi lebih dari satu. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi sudah ditampilkan ya em, spin, bagaimana anak-anak kita ajak untuk berdiskusi. Ketika kita menyajikan satu konsep atau materi atau video gitu ya, kita bisa mengundang anak-anak tuh. Supaya apa? Supaya anak-anak konsentrasi kembali menyaksikan atau mendengarkan penjelasan dari kita. Nah, kita bisa spin namanya seperti ini. Ini biasanya fitur yang sering dipakai untuk ibu-ibu arisan ya, Bapak Ibu sekalian, untuk ambil namanya nih, siapa yang narik arisan nih gitu. Hah, misalnya sudah muncul nih nama anaknya, lalu dalam hal ini Bu Asmaniar ya, ketika kita tanya, kira-kira apa nih kesimpulan materi hari ini, atau apa yang kamu pahami tentang konsep ini, seperti itu ya. Mengapa orang jadi lemes ketika kekurangan minum air gitu ya. Jadi itu adalah interaksi yang bisa kita ciptakan dalam pembelajaran. Nah, kita bisa spin lagi, pilih anak lagi, seperti itu Bapak Ibu. Nah, tahapannya begitu ya Bapak Ibu untuk memilih siswa atau memunculkan interaksi di dalam kelas. Tadi di sini sudah dijelaskan Bu dia fitur-fiturnya. Oke, berikutnya ini ada soal. Kita nggak cari benar salah ya Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu lebih paham untuk konsep untuk materi ini. Ini cuma pengen nunjukin di slide kita bisa memunculkan fitur-fitur soal yang ada di background. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang sudah merespon. Nah, berikutnya ada isian. Ini open ended ya. Jadi tidak ada benar salah. Kita pengen mengamati kemampuan siswa menganalisis sesuatu, memberikan pendapatnya, berpikir kritis seperti itu. Kita lanjut saja. Oh ya, kita lanjut saja. Ini adalah kesimpulan ya berupa audio. Jadi di background, siswa tidak hanya dalam bentuk tulisan mengekspresikan jawaban mereka, tetapi bisa juga dalam bentuk audio atau lisan. Mereka akan merekam jawabannya satu kalimat saja atas video atau sajian yang kita berikan kepada mereka. Ya, tapi kita ingatkan kepada anak-anak ketika ada muncul izinkan perangkat merekam, maka silahkan merekam seperti itu. Jadi kalau mereka refleks klik off, maka nggak bisa gitu. Silakan izinkan seperti itu supaya bisa merekam jawaban mereka. Nah, tuh keren sekali ya Bapak Ibu ya, tidak hanya tulisan tetapi anak-anak juga bisa ekspresi atau menjawab dalam bentuk audio. Oke, nah kemudian Bapak Ibu setelah tadi opening, kasih ice breaking, kemudian pemantik dan sebagainya, silahkan berikan konsep kepada anak-anak. Nah, seperti itu, Mak belajar seperti biasa, bertanya jawab dan sebagainya. Lalu kalau mau spin lagi, silahkan spin lagi untuk mengetes atau mengetahui sejauh mana pemahaman mereka. Atau jika ada miskonsepsi, silahkan kita konfirmasi atau kita luruskan. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, kemudian, nah setelah proses KBM berjalan, kemudian kita lakukan assessment, bisa di group discussion, bisa ngerjain LKPD dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian ya udah keren banget ya dalam pembelajaran. Nah, background ini memfasilitasi kita, tinggal pilih nih kita mau pakai yang mana, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, ini si presentasi interaktif. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi. Nah, berikutnya kita mau em, melihat seperti apa sih tahapannya gitu ya. Kalau tadi kan kita mengerjakan. Nah, Bapak Ibu yang sedang membuka laptop, silakan buka ya atau masuk ke wayground.com.
Kemudian kita akan lihat nih di manakah presentasi interaktif berada. Ya, Bapak Ibu lihat di sebelah kiri di situ ada create atau buat. Mau buat apa? Apakah penilaian, video interaktif, kartu flash, presentasi atau analisis. Nah, dalam hal ini kita mau buat presentasi ya Bapak Ibu. Silahkan klik presentasi. Mau buat dari mana? Punya PPT, silahkan diimpor. Punya materi di Drive, silahkan diimpor. Nah, tapi kalau Bapak Ibu pengen, saya mau original orangnya gitu ya, silahkan buat sendiri atau tambahkan slide kosong. Nah, Bapak Ibu sekalian untuk yang sangat-sangat sibuk ya, pengen search, silahkan em, teleportasi aja dari materi teman-teman ya, Bapak Ibu yang kreatif seluruh Indonesia, bahkan internasional, silahkan ambil aja tuh slide teman kita, kemudian kita coba sesuaikan dengan karakter siswa kita. Nah, misalnya tadi kita judul saya manfaat ya, manfaat air. Nah, di bahasa Inggris, kebetulan saya mengajar bahasa Inggris di SMA Negeri 2 Kota Tangerang Selatan. Nah, teman-teman juga banyak ikut ya hari ini. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Nah, di situ ada materi analytical exposition, the importance of drinking water. Jadi dalam hal ini saya mau buat yang umum saja ya, manfaat air bagi kehidupan. Bagi kehidupan. Nah, kita bisa masukkan judulnya. Nah, uniknya Bapak Ibu sekalian, kalau kita buat manual seperti ini, nama kita otomatis ada di situ. Ya, kalau kita ngambil atau teleportasi eh, slide teman-teman rekan guru, kita harus edit atau salin dan edit, ya, copy dan edit supaya ada sentuhan kita di sana. Oke, kemudian Bapak Ibu bisa menambahkan tujuan atau TP ya, TP pada hari itu. Misalnya murid dapat menjelaskan atau menganalisis menjelaskan manfaat air kehidupan. Ya, karena sekarang pembelajaran mendalam berarti harus kontekstual ya Bapak Ibu. Kemudian kita mau tambahkan slide nih. Tambahkan slide. Apa yang mau kita tambahin? Misalnya kita mau tambahin yang tadi tuh. Video interaktif ya, langsung saja kita masukkan. Nah, biasanya kan Bapak Ibu tampilkan gambar. Ayo, stimulusnya berupa gambar gitu ya. Kemudian Bapak Ibu tampilkan video, video singkat misalnya boleh juga. Nah, Bapak Ibu di perpustakaan background itu banyak sekali contoh-contoh video ya, perpustakaan. Bisa kita ambil di sini, masukkan saja air misalnya gitu. Nah, di sini banyak sekali ya koleksi perpustakaan background yang secara internasional ya. Nah, dan kita juga bisa ambil dari YouTube Bapak Ibu sekalian. Nah, misalnya kita mau ngambil dari YouTube apa? Judulnya manfaat air. Hmm. Misalnya kita ambil ini ya. Apa itu air? Nah, ini biar cepat aja Bapak Ibu sekalian ya. Nah, misalnya ini kita ambil. Kemudian, oh kita nggak mau ambil openingnya, maka bisa kita em, potong. Kita trim ya, kita ambil saja yang kita butuhkan. Misalnya ini ada 3 menit tuh, potong aja sesuaikan nih Bapak Ibu. Nah, hanya 1 menit 7 detik atau 1 menit 18 detik misalnya. Oh, udah deh sampai situ aja yang saya butuhkan untuk opening nih, untuk brainstorming atau untuk bridging ya. Kemudian, nah, kita pengen kasih pertanyaan pemantik nih dari video ini. Jadi, uniknya nih background Bapak Ibu, kita bisa kasih pertanyaan sesuai dengan menitnya. Jadi yang keluar langsung dari dalam tanah setelah 35 Nah, sampai misalnya ada pernyataan yang muncul, lalu kita pengen tambahkan pertanyaan di situ gitu. Mengapa air itu sangat penting misalnya? Nah, silahkan dibuat di sini Bapak Ibu sekalian. Kalau ini kan template dari dia bawaan ya, boleh kita hapus. Nah, boleh kita hapus atau kita edit. Tapi kalau misalnya, oh bagus nih gitu, maka kita boleh simpan. Dan juga kerennya lagi, background itu bisa em, menghasilkan pertanyaan dengan AI di sini. Nanti lebih jelasnya akan dipaparkan oleh Pak Rizal ya. Tapi kita pengen tunjukkan gimana video interaktif ini bisa menghasilkan pertanyaan. Ya, berapa pertanyaan yang akan dia sajikan, kita akan lihat sambil menunggu proses.
Tapi ingat ya Bapak Ibu ya, secanggih-canggihnya pertanyaan yang dia tampilkan, hot seperti itu, kita harus lihat juga kemampuan siswa-siswi kita. Maka kita sesuaikan dengan konteks sehari-hari, apakah sesuai nih dengan kemampuan nalar anak-anak murid kita. Nah, dia sajikan 6 pertanyaan, lalu kita amati lagi nih yang mana yang kira-kira tidak sesuai. Misalnya, oh ini 5 saja deh gitu, atau 3 saja deh untuk pembuka gitu ya. Nah, kalau sudah selesai, Bapak Ibu sekalian, kita bisa simpan. Atau sebelumnya kita review dulu nih. Coba, saya pengen lihat dulu pertanyaan video interaktif saya gitu. Manfaat yang pertama dan yang paling penting adalah untuk minum. Nah, tahukah kamu, orang dewasa membutuhkan antara 3 liter sehari atau setara dengan 13 cangkir. Sedangkan untuk perempuan, Oke, jadi anak-anak di kelas tidak bisa skip videonya. Biasanya kan, ayo nonton video, lalu buat kesimpulan gitu. Mereka skip, skip, skip gitu ya. Tapi jika disajikan pertanyaan-pertanyaan ini sesuai dengan menitnya, maka mereka harus menyelesaikan pertanyaan itu 1, 2, 3, 4, 5. Nah ini ada 6 gitu ya Bapak Ibu. Jadi serunya video interaktif ini, kenapa dikatakan interaktif? Interaktif karena ketika pembukaan video, mereka kita kasih pertanyaan, mereka jawab. Di tengah-tengah video kita kasih pertanyaan untuk memancing sejauh mana pemahaman mereka gitu ya. Mereka jawab gitu. Makanya dikatakan video interaktif. Ada interaktif di sana. Nah, jika udah selesai, kita silahkan simpan. Tadi kan belum berjudul nih Bapak Ibu. Silahkan tambahkan judulnya. Manfaat air di kehidupan. Misalnya. Lalu jangan lupa kita atur nih pelajaran apa. Misalnya pelajaran pengetahuan alam atau bahasa atau banyak nih pilihannya Bapak Ibu sekalian. Sesuaikan dengan pelajaran Bapak Ibu. Kelas berapa? Misalnya kelas 10 gitu ya. Bahasa apa? Indonesia misalnya. Nah, Bapak Ibu di sini ada pilihan publik atau privat ya. Kalau Bapak Ibu pengen berbagi kepada para guru, silakan supaya bermanfaat gitu ya. Klik saja publik. Tapi kalau pengen supaya tidak bisa diakses orang, maka kita klik privat. Seperti itu. Tapi kalau Kemudian kita kasih nih gambarnya supaya representasi ya mewakili soal kita presentasi kita. Nah, Bapak Ibu bisa menyajikan gambar dalam bentuk gambar tidak bergerak atau dalam bentuk bergerak ya. Tambahkan saja kata kunci GIF di sini. Nanti dia akan memunculkan gambar bergerak atau GIF. Seperti itu. Udah lebih menarik ya Bapak Ibu. Nah, itu untuk presentasi interaktif yang di dalamnya ada video interaktif. Silahkan sesuaikan dengan mata pelajaran Bapak Ibu semuanya. Bu Nur, Bu Diah, Pak Rizal, sepertinya 2 jam ini nggak cukup untuk kita bedah semua fitur yang ada di background ya, Bapak Ibu sekalian. ya, pastinya. Makanya kita mau buat pelatihan Bu. Jadi Bapak dan Ibu semua yang mau ikut pelatihan kita, jadi tetap ada di grup ya. Jangan kemana-mana. Kita akan infokan lagi nanti. Insya Allah kita akan membuat pelatihan yang 3 hari ya. Jadi bukan 3 bulan tapi 3 hari aja. Nggak mau ngalahin GP. Ya, jadi Iya. nanti Bapak Ibu bisa benar-benar belajar step by stepnya ya dari awal sampai bisa buat soalnya, bisa presentasi interaktif, memanfaatkan AI-nya dan lain-lain. Luring, boleh Pak Alfi dari Sulawesi ke Tangerang Selatan ditunggu. Keren, keren. Semangatnya luar biasa. Baik, selanjutnya Oke. sedikit ya Bu Diah ya. Bapak Ibu sekalian, kalau kita sudah punya buat slide presentasi kah, kuis kah, silakan disimpan. Ya, kita simpan di mana di koleksi kita supaya kita tahu nih udah berapa banyak koleksi yang kita punya. Nah, misalnya saya mau simpan di koleksi atau folder nih background malam ini, maka sudah tersimpan tuh Bapak Ibu sekalian. Oke, seperti itu Bapak Ibu untuk presentasi interaktif dan juga video interaktif yang secara singkat kita sajikan malam ini. Baik Bapak Ibu, saya mau kasih pantun nih untuk Bu Nur. Hah, kok bisa? Kan saya mau closing nih, closing. Oh, Oke, gitu. nonton TV acara Tali Kasih. Sekian dan terima kasih. Uhuy. Cakep. Mantap, cakep. Lagi dong, Cakep. kok baru 2 kalimat Udah cukup. itu? Lanjut Pak Rizal. Oke, silakan Pak Rijal.
Wah, ini the only one man in our trainers today ya, in our team. Oh, Derismi Bu, Derismi. Ah, siapa itu? Pak Anak Ridwan. buahnya Pak Rizal ini. Oh, Oh, gitu. Masya Allah. Siap deh. Ya, Pak Dari mana, Pak? Ridwan. Pak Muhammad Ridwan di mana ini? BSD Rashid juga BSD. sama. Iya. Oh, BSD. Jadi biasa Oke. Bu. Anak buahnya Igi Bu. Oh. Kalau sama Budia apanya? Sama Budi ya. Oh, Ah, ah. mantan Oh, mantan. mantan teman kalau sekolah dulu. Oh, begitu ya. Tapi beliau sekarang pindah Bu. Iya. Ya, Pak Ridwan, sehat-sehat Bapak. Terima kasih Amin. sudah join hari ini. Keren Siap Ibu. banget. Ya. Baik, kita Oke. lanjutkan ya, Bu Ya. Dia, Bu Siap Silakan. menyimak Pak. dan Bu Ya. Erna, dan Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya dan ibu-ibu ya, ibu-ibu dari trainer ya, di super trainer di, kalau dulu namanya Quizzes, berarti sekarang nanti kita berganti namanya jadi Wayground. Tadi ada pantun, saya juga pantun juga. Tahu nyambung apa enggak? Ke pasar beli durian, Cakep. pulangnya bawa roti. Pak. Ah. Wayground AI jadi andalan, belajar seru setiap hari. Yeay. Seru ya. Jatahnya saya itu tadi udah banyak yang disampaikan Bu Diah dan juga Bu Erna nih. Jatahnya saya itu tentang Wayground AI gitu ya. Memang karena sekarang masanya atau ya banyak ya. Sekarang kan masanya memang sudah lebih ke AI gitu ya, atau artificial intelligence gitu. Kalau di bahasa Indonesia kan kecerdasan artifisial gitu. Ada yang nyebutnya KA atau pakai AI itu AI gitu ya. Bukan teh AI ya, bukan teh AI ya. Kalau yang itu tetangga sebelah itu namanya teh AI. Izin Bu Dia, saya dijadikan co-host dulu, mau share screen Iya, Pak. sekalian. Ya, jadi nanti dengan saya ada sedikit informasi-informasi yang memang berkaitan dengan kegiatan atau salah satu fitur yang ada di Wayground. Nah, sekarang benar kalau ke yang teman-teman di sama semuanya pasti lagi kalau nih lidahnya nih, kebiasaan ngomong Quizzes sekarang ngomongnya Wayground gitu ya. Harus ngomong Wih, Wayground find your 1000 kali way. setiap hari, Pak. Iya, betul. Baru bisa. baru bisa, jadi nanti ini ya, fokus ini. Nah, kelihatan ya Bapak Ibu ya, untuk ya, jadi nanti bagian saya adalah yang berkaitan dengan Wayground AI. Nah, semua fitur tadi sudah banyak disampaikan oleh Bu Diah dan Bu Erna. Salah satu fitur yang memang sudah diterapkan dimulai dari namanya Quizzes ya. Sekarang sudah juga akan ada di Wayground. Tapi bedanya saat Wayground AI akan lebih banyak fiturnya, dan mungkin ini sangat membantu kita para guru untuk bisa mempersiapkan tadi back to school ya. Karena tema kita adalah back to school. Jadi fitur Wayground ini, salah satunya Wayground AI-nya akan membantu kita untuk kembali ke sekolah. Gimana sih cara mempersiapkannya? Nah, kalau Bapak Ibu login menggunakan akun Wayground yang ada, baik itu Belajar ID ya, terutama Belajar ID, nanti di sebelah kiri akan ada menu-menu di mana Bapak Ibu bisa membuat, mencari ya, perpustakaan hasil kelas, diferensiasi, dan juga AI di Wayground. Nah, nanti menunya itu ada di sebelah kiri, gitu. Di sebelah kiri baris menu yang ada di akun Bapak Ibu. Nah, jadi kalau Bapak Ibu klik AI di Wayground, nanti kita akan mendapatkan beberapa pilihan menu lagi. Nah, seperti ini. Jadi Wayground AI-nya itu tidak satu fitur, Bapak Ibu, tapi banyak fitur. Ada yang bagian ini, yang di atas ini, kalau Bapak Ibu punya sumber daya ya, atau punya bahan, itu Bapak Ibu bisa dibantu oleh AI-nya Wayground ya, itu untuk membuat
beberapa hal berkaitan lembar kerja, bank soal, dokumen gitu ya, atau bahkan pertanyaan dari situs YouTube video ya, video dari YouTube. Nah, seperti tadi yang Bu Erna praktekkan itu nanti dia menggunakan AI tapi dari link video YouTube yang ada. Nah, jadi AI-nya bekerja untuk mencari poin-poin yang sekiranya bisa dijadikan pertanyaan dan itu dibuat otomatis sesuai dengan menit yang ada gitu ya, sesuai menit yang pas. Nah, di situ. Kalau Bapak Ibu tidak punya sumber daya, misalnya tidak punya bank soal sebelumnya atau nggak punya file dalam bentuk Word atau yang lain-lain, Bapak Ibu bisa menggunakan topik prompt. Jadi atau mengetikkan topiknya saja atau membuat kata kunci atau membuat perintah gitu ya. Nah, kayak Bapak Ibu kalau di ChatGPT tinggal mengetikkan gitu ya. Nah, ini juga sama. Jadi Wayground AI-nya juga sama. Disediakan untuk mengetikkan topik atau membuat prompt dari sana, memberikan prompt di sana. Nah, yang terakhir itu, nah ini yang menarik ini. Ada jelajahi perangkat AI dari Wayground. Jadi di sini ada 20 lebih. Nah, kalau Bapak Ibu klik, mana? Sorry. Nah, jadi nanti kalau Bapak Ibu klik di bagian perangkat AI tadi, itu akan ada banyak sekali menu-menu yang lebih beragam gitu ya dari yang tadi. Kalau tadi yang sebelumnya, sebelah sini. Jadi Bapak Ibu nanti akan bisa membuat soal-soal jika Bapak Ibu mempunyai dokumen, tidak punya dokumen juga bisa, atau mempunyai website, ya link website yang nanti akan berhubungan dengan pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Ibu ingin buat, atau situs YouTube ya, video di YouTube gitu ya. Nah, itu juga bisa. Jadi membuat pertanyaan bisa dengan menggunakan banyak cara gitu ya. Nah, ini dibantu oleh AI-nya dari Wayground. Nah, ini nanti kita akan coba praktekkan. Nah, untuk 20 aktivitas tadi ya, 20 alat tadi itu tersedia di AI Toolkit-nya Wayground ya. Kalau di sini mungkin masih ada tulisannya Quizzes karena memang formally itu Quizzes ya, Wayground itu. Nah, di sini ada banyak aktivitas-aktivitas yang membantu Bapak Ibu guru untuk bisa menyesuaikan ya dan berguna bagi tadi back to school-nya tadi. Nah, kita nanti kan coba. Nah, ini ada contoh kalau mencari ide kegiatan kelas ya, Bapak Ibu bisa mendapatkan banyak ide kegiatan kelas dan ini bisa langsung Bapak Ibu unduh sebagai PDF, dokumen atau bahkan langsung diekspor ke Wayground Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Nanti kita akan coba. Oke. Selain itu juga Bapak Ibu bisa request nih. Nah, request misalnya kok di sini ada hal yang kurang ya gitu ya. Nah, ini ada fitur permintaan Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu bisa menuliskan juga di sini, siapa tahu ada fitur-fitur yang menarik gitu ya dan bisa Bapak Ibu usulkan untuk bisa ditambahkan nanti di sini oleh Wayground AI-nya gitu ya. Untuk bisa ditambahkan. Jadi itu jadi request-nya Bapak Ibu dan nanti bisa kalau ternyata memang diperlukan atau banyak yang meminta, nanti akan dicoba diadakan. Ini untuk fitur permintaan. Berarti Bapak Ibu masih bisa berkontribusi gitu ya. Kalaupun nanti ada mungkin saran, masukan gitu ya, bahkan request itu bisa di sini. Oke, kita akan coba praktekkan nanti ya Bapak Ibu. Oke, di Wayground Bapak Ibu. Baik, terlihat ya, saya langsung login ke akun saya ini. Mungkin nanti Bapak Ibu yang sudah terbiasa untuk login, boleh bisa langsung login menggunakan akun Belajar ID. Di sini saya pakai akun Belajar ID saya ya. Kalau nanti belum punya Belajar ID ya nanti ditanyakan atau bisa juga mengunjungi ini belajar.id. Nanti belajar.id di sini Bapak Ibu bisa mencari tahu apakah nama Bapak Ibu itu ada akun Belajar ID-nya. Ya, di sini bisa tinggal pilih pendidik atau peserta didik atau dari dinas gitu. Jadi
bisa dipilih gitu. Kalau Bapak Ibu mau ngecek juga akun anaknya gitu ya, peserta didik itu bisa lewat sini. Tinggal masukkan saja informasi-informasi yang diminta, yang nomor NPSN, data-data pribadi itu nanti diminta, lalu akan muncul akunnya gitu ya, status akunnya. Baik, kita kembali lagi ke sini. Nah, di Wayground sini, di halaman dashboardnya, itu sebelah kiri tadi yang sudah saya sempat screenshot ya. Di bagian kiri ini ada AI di Wayground. Nah, Bapak Ibu bisa tinggal klik, nanti akan muncul ini beberapa menu tadi ya. Nah, di bagian atas itu kalau Bapak Ibu punya sumber daya. Jadi kalau misalnya ada dokumen gitu ya, nah itu bisa menggunakan ini. Ini biasanya dua poin ini akan bergabung jadi satu. Jadi misalnya kalau Bapak Ibu nggak punya sumber daya nih, diklik buat pertanyaan di topik atau prompt. Nah, di sini akan muncul gitu ya. Kalau tadi yang bagian dokumen, diklik bagian sini dia akan masuknya ke sini. Jadi seperti mengimpor tadi. Kalau Bapak Ibu punya dokumen atau bank soal gitu ya, tinggal unggah saja di sini. Gitu ya. Unggah dari perangkat atau impor dari Google Drive kalau Bapak Ibu menaruh lembarannya di Google Drive. Ini untuk yang dokumen. Kalau tadi Bapak Ibu nggak punya dokumennya, langsung mengetikkan saja di sini. Ini terklik ya. Nah, nanti di bagian sini ini Bapak Ibu bisa ketikkan ya di sini prompt-nya. Nah, ini bagian ini ketikkan bagian prompt-nya. Kalau untuk situs web di sini, Bapak Ibu tinggal masukkan alamat websitenya, nanti bisa dia menghasilkan pertanyaan gitu ya, langsung dari situsnya. Nah, kalau yang YouTube ini tadi, tempelkan halaman videonya, nanti bisa dibuatkan pertanyaan-pertanyaan secara otomatis dengan menggunakan Wayground AI-nya. Oke. Kita coba untuk salah satu dari ini. Misalnya saja tadi saya pakai situs web misalnya di sini ya. Ini saya punya situs, ngambil situs dari SDGs gitu ya. Nanti Bapak Ibu mungkin bisa copy paste di sini. Nanti di sini kita tinggal buat pertanyaan, misalnya otomatis atau mungkin kita mau pilih misalnya 5 saja. Ini linknya sudah di copy duluan ya, di copy paste di sini. Lalu mata pelajarannya karena berkaitan dengan SDGs mungkin saya buat secara umum saja ya, atau mungkin di sini yang ilmu sosial ya. Nah, untuk ininya grade-nya bisa grade 9, 8 atau 7 gitu ya. Nah, misalnya ada yang berkaitan dengan SDGs. Nah, ini tinggal dihasilkan kuis, diklik hasilkan kuis, dia nanti akan mencoba si Wayground AI-nya akan mencoba membuatkan beberapa pertanyaan tadi. Tadi ada 5 yang kita minta ya. 5, lalu ada ilmu sosial dan kelas 8. Nah, nanti di sini akan muncul kuis tentang tujuan pembangunan berkelanjutan. Karena tadi saya mintanya bahasa Indonesia, maka dia akan memberikan 5 pertanyaan tadi. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di mana pertanyaan-pertanyaan ini pasti akan berhubungan dengan website tadi, gitu. Website tadi pasti akan ada hubungannya. Dan menariknya di sini, Bapak Ibu, setelah kita klik tadi, kita bisa mengubah lagi, gitu. Misalnya tadi nih nomor 1 kita diberikan soal pilihan ganda dengan waktu 30 detik 1 poin, gitu ya. Nah, pertanyaannya ini, apa tujuan dari tujuan bangun berkelanjutan atau SDGs ke-1. Nah, nanti di sini ada tulisannya mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun. Nah, ini Bapak Ibu di sini masih diberikan fitur AI-nya. Bapak Ibu bisa mengubah jenis pertanyaannya. Kalau misalnya tadinya di awalnya pilihan ganda, kayaknya saya harus ganti nih gitu ya, menjadi seret dan lepas bisa. Nanti AI-nya akan mengubah dari pilihan ganda menjadi jenis pertanyaan seret dan lepas. Nah, seperti ini. Tetap pilihannya akan ditampilkan, tapi nanti untuk menjawabnya dia harus di drag and drop, seret dan lepas. Ini kalau kita mau ganti pertanyaan nomor 1 menjadi pertanyaan seret dan
lepas. Nanti udah langsung berganti nih seret dan lepas yang tadinya pilihan ganda. Lalu nanti di sini akan ada misalnya di sini ya yang nomor 2 gitu. Kita juga bisa ubah misalnya mau jadi menjodohkan gitu ya. Nah, ini kita tinggal klik saja. Dia akan memberikan pilihan. Nah, seperti ini. Cocokkan jumlah target berikut dengan SDGs yang sesuai. Nah, tadinya pertanyaannya pilihan ganda, tapi akan menjadi menjodohkan. Dan ini dibuat langsung oleh si AI-nya gitu. Nah, kalau sudah cocok, tinggal klik perubahan, ya maka dia akan merubah dari pilihan ganda menjadi menjodohkan. Seperti itu. Nah, ini sangat-sangat membantu kita untuk memberikan pilihan-pilihan jenis pertanyaan yang berbeda gitu ya. Atau nanti kalau misalnya nomor 4 ini mau saya ganti dengan skenario di dunia nyata misalnya. Ini tinggal kita klik saja, dia akan merubah pertanyaan dari kapan agenda 2030 untuk berkelanjutan diadopsi. Nah, ini kan. Nanti dia akan memberikan alternatif soal tetapi yang berkaitan dengan apa tadi? Dunia nyata gitu ya. Jadi ada semacam stimulusnya lagi gitu ya. Nah, seperti ini. Ini akan ada tambahan stimulus gitu ya. Angga sedang mempersiapkan presentasi tentang lalu pertanyaannya itu di kalimat terakhirnya biasanya seperti itu. Nah, ini memberikan tambahan stimulus gitu ya yang sesuai dengan kehidupan nyata gitu. Ini juga AI yang membantu kita gitu ya memudahkan kita dalam membuat pertanyaan. Nah, seperti itu. Atau menggunakan fitur yang berikutnya menambahkan dengan pertanyaan yang baru dari AI-nya. Nah, ini juga bisa seperti itu. Jadi fitur background AI ini sangat-sangat banyak ya yang bisa kita gunakan. Jadi kita bisa lebih fleksibel lagi nanti untuk menambahkan soal, mengganti jenis, bahkan bisa juga mentranslate ya atau mengubah bahasa ya dari misalnya bahasa Indonesia menjadi bahasa Inggris gitu ya. Nanti dia akan langsung otomatis membuat soalnya yang tadinya bahasa Indonesia itu menjadi bahasa Inggris, atau bahasanya Bu Dia nih biasanya pakai bahasa Jerman gitu ya, tinggal diganti aja di sini. Oke, seperti itu. Ini sudah jadi Bapak Ibu. Bisa kita tinggal simpan atau di review dulu tadi ya. Pertanyaannya bisa kita review. Ini drag and drop ya untuk ininya. Nah, terus ini menjodohkan, kita bisa pilih ya. Di drag gitu ya, atau dipilih ini yang mana kemana gitu ya. Cocokkan. Terus lagi pilihan ganda yang biasanya sampai ke ya terakhirnya masih sampai pilihan ganda tadi baru 2 ya, 2 jenis yang berbeda gitu ya. Ini tinggal disimpan Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sudah mempunyai satu paket soal yang memang dibuat dari tadi hanya link website gitu ya, link website. Tuh, seru kan? Nah, seperti itu. Ini bisa Bapak Ibu review lagi, bisa Bapak Ibu edit lagi, menambahkan soal lagi pun juga bisa gitu. Kalau nanti mau lebih dikembangkan. Nah, selain itu untuk background AI-nya yang selain tadi dari yang 4 fitur ini, kalau Bapak Ibu punya situs tadi atau video tadi ya, bisa juga diketik. Nah, Bapak Ibu juga punya 20 lebih ya akses untuk perangkat AI-nya background di sini. Nah, di sini ada banyak. Bapak Ibu bisa membuat latihan soal STAAR, bisa juga membuat soal kata matematika, soal berbasis cerita, lalu pertanyaan menggunakan tingkat taksonomi Bloom gitu ya. Ini semua bisa Bapak Ibu pakai. Nah, tadi misalnya saya mau membuat ide kegiatan kelas gitu ya. Ini tinggal diklik saja di bagian sini. Bapak Ibu tinggal ketikkan kata kuncinya. Nah, di situ sudah ada contohnya ya, misalnya topiknya gitu ya. Topiknya adalah fotosintesis. Lebih lengkap promnya lebih bagus gitu ya. Ini topik fotosintesis, misalnya praktik gitu ya. Praktik fotosintesis. Kelasnya adalah kelas 8 sama IPA. Di sini adalah IPA pengetahuan
bahasa Indonesia. Ada instruksi tambahan misalnya durasinya maksimal 35 menit. Jadi nanti dia akan membuat ide kegiatan kelas, topik praktik fotosintesis misalnya kelas 8 ilmu pengetahuan alam bahasa Indonesia dengan durasi maksimal ini 35 menit. Nah, nanti dia akan membuatkan ide kegiatan. Bisa 1, bisa 2, dan bisa sesuai nanti. Oke, nah ini nanti muncul nih karena hanya 1 ya. Nah, di sini ada diberikan berapa? 1, 2, 3. Nah, jadi aktivitasnya bisa diberikan beberapa. Biasanya sih 5. Minimal ada 5. Dengan pilihan beberapa durasi. Nah, ini tahapan ya. Misalnya ini durasinya 10 menit. Kayaknya nih dia buat tahapan deh. Ya, maksimalnya 30 menit. Berarti 10 menit pertama kita eksperimen daun hijau gitu ya. Langkah-langkahnya seperti ini. Lalu simulasi fotosintesis 15 menit. Ada percobaan cahaya dan fotosintesis 10 menit. Diskusi kelompoknya 5 menit. Nah, ini aktivitasnya satu aktivitas tapi beberapa langkah ya. Kalau di sini kita lihat. Nah, ini bisa kita copy dipastekan di dokumen kita ya, atau bisa langsung kita ambil unduh sebagai dokumen atau langsung diekspor ke Wayground. Kalau diekspor ke Wayground berarti dia akan menjadi pertanyaan-pertanyaan gitu ya. Nah, seperti itu. Ini juga bisa. Nah, ini ide kegiatan kelas Bapak Ibu. Nah, jadi kalau masih bingung nih mau back to school-nya gimana, udah pakai aja Wayground AI gitu ya. Siapa tahu dari sana kita mendapatkan ide-ide tentang kegiatan di kelas. Begitu juga dengan yang lain-lainnya. Nah, ini Bapak Ibu bisa tinggal eksplorasi ya, itu eksplorasi semuanya. Dan ini diberikan gratis oleh Wayground ya. Jadi udah langsung include ya Bapak Ibu. Nantinya tinggal Bapak Ibu tinggal lihat aja nih akun saya sudah ada Wayground AI-nya enggak gitu ya. Nah, itu bisa Bapak Ibu jelajahi di sana. Bahkan di sini ada fitur Bapak Ibu bisa ini ya dapatkan sertifikat Quizzes AI kalau di sini ya masih Quizzes AI. Jadi Wayground AI gitu ya. Nah, ini bisa Bapak Ibu mengambil kayak semacam pelatihan mandiri di sini ya untuk mendapatkan sertifikasi dari Wayground AI. Jadi bentuknya adalah badge seperti ini ya. Kalau Bapak Ibu sudah selesai melakukan pembelajaran mandiri di sini, maka akan mendapatkan badge di sini, certified. Di sini masih Quizzes AI ya. Seperti itu. Nah, ini juga menarik buat Bapak Ibu untuk bisa mengeksplorasi apa yang ada di sini. Oke, sementara itu untuk Wayground AI karena memang banyak ya fiturnya di sini. Kalau Bapak Ibu mau eksplorasi di sini sudah banyak. Bahkan ini ada yang di-spill nih segera hadir. Tulisannya sejarah gitu ya. History. Nanti ini ada fitur baru lagi gitu. Tadi mungkin fitur ini juga ada fitur dari permintaan Bapak Ibu ya. Nah, itu yang bisa mungkin dikembangkan lagi. Yang menarik untuk saya bisa gunakan ya, yang biasa saya gunakan itu untuk membuat pertanyaan-pertanyaan yang menggunakan leveling gitu ya, leveling. Ada yang sedang, ada yang mudah, ada yang sulit gitu. Nah, itu sangat bermanfaat sekali untuk kita membuat tadi bank soal yang memang kita persiapkan untuk siswa-siswi kita itu berlatih terus dan bisa kalau di Wayground itu ada redemption ya, jadi bisa mengulang terus mana yang salah dan kita punya target dia harus melampaui nilainya berapa. Nah, dengan menggunakan data atau bank soal yang menggunakan tingkat kesulitan bervariasi itu, maka anak-anak akan bisa lebih mudah nanti melihat sejauh mana kemampuan mereka. Gitu. Apalagi nanti
eh, ujiannya akan ada TKA gitu ya. TKA itu kan tes yang nanti akan didapatkan oleh siswa-siswi kita di akhir jenjang ya, yang kelas 6, yang kelas 9 maupun yang kelas 12. Nanti mereka juga akan dapat. Nah, itu soal-soalnya adalah soal yang pastinya menggunakan tingkat literasi yang lebih bagus gitu ya, nggak hanya sekedar pertanyaan langsung pertanyaan langsung option jawaban, tetapi ada stimulusnya, ada pengantarnya dulu, ada bahkan mungkin hal-hal yang di luar itu literasinya ada dulu. Nah, ini bisa juga kita manfaatkan menjadi salah satu alat ya untuk kita back to school tadi ya. Wayground itu bisa menjadi alat kita back to school-nya untuk merancang pembelajaran. Sementara itu dari saya, mudah-mudahan bisa menjadi tambahan informasi dan bisa Bapak Ibu gunakan salah satu fitur Wayground AI ini. Saya kembalikan ke Bu Nur. Siap, Pak. Oke, terima kasih, Bapak Arizal. Bagaimana Bapak Ibu? Ada yang mau ditanyakan? Mungkin kita kasih waktu satu penanya ya, Bu Erna ya. Boleh ya, Pak Arizal. Bapak Ibu, ada yang ingin bertanya langsung atau di chat? Silakan. Izin Sepertinya Pak. udah ya, silakan Pak Muhammad Bu Ridwan. Erna. Maaf, itu bentuknya sama seperti Quizzes. Maksudnya open source terbatas atau bisa diakses seperti pada umumnya, Pak? Kayak model siapa ya? Kalau Quizzes kan tadinya itu nggak bisa atau gambarnya hanya 10. Nah, ini masih sama atau tidak, Pak? Oh, untuk Apa? ketentuan menggunakan ID belajar ya? Oke, Iya, saya boleh Oke, baik. bantu jawab, Bu Nur. Iya, silakan Bu Dia. Oke, baik. Terima kasih Pak Ridwan atas pertanyaannya. Baik, Wah, kalau mau. misalnya mendownload langsung dari Quizzes, jadi Quizzes, aduh, salah saya Wayground. nih. Salam ya. Mendownload langsung di Wayground-nya. Jadi kalau misalnya kita biasanya mau masukkan gambar, ya itu kan bisa langsung search di Wayground-nya, langsung terhubung dengan Google. Kita langsung mengambil di situ. Nah itu memang Pak, kalau untuk belajar ID itu masih terbatas. Kenapa? Karena belajar ID itu khusus hanya untuk memunculkan fitur-fitur soal premium yang tadi saya bilang ada 19 itu. Ya. Nah, bedanya apa? Kalau terus gimana nih kalau misalnya saya masukin gambar tapi supaya bisa bukan cuma 10 soal saya aja yang ada gambarnya, tapi semua soal saya ada gambarnya. Bapak bisa download dulu. Jadi tipsnya, kita tidak search langsung, tapi kita cari dulu di Google, download, masukkan ke komputer, itu bisa. Langsung dimasukkan ke dalam, apa namanya, soal-soal kita, seperti itu. Jadi, meskipun ketika search langsung terbatas, tapi upload gambar itu tanpa batas. Ya. Gitu ya Pak Ridwan. Jadi jangan sampai, maksudnya jangan sampai keterbatasan yang cuma 10 bisa searchnya, tidak, tapi tetap bisa dimasukkan. Ya, mau berapapun Bapak punya punya 100 soal, 100-100-nya ada gambarnya pun itu bisa. Ya, tapi di-download dulu gambarnya ke komputer, seperti itu. Siap, sangat Oke. menjawab, Bu Dia. Terima kasih. Iya, Bapak, sama-sama. Oke, baik. Bu Nur, saya izin ya. Ini Ya, mumpung nih masih rame nih ya. Alhamdulillah hari ini ada 114 orang. Ternyata banyak yang merindukan kita super trainer Tangsel ya. Saya udah Iya. lama nggak muncul ya, yang sibuk dengan kegiatannya masing-masing, Masya Allah ya. Alhamdulillah hari ini kita bisa berbagi dengan teman-teman semua, Bapak dan Ibu semua. Nah, sebagai penutup, jadi Bapak Ibu, kami ada sertifikat untuk Bapak Ibu yang sudah ikut kegiatan webinar hari ini. Ada 2 sertifikat. Yang pertama sertifikat itu dari Wayground ya untuk webinarnya. Kemudian yang kedua sertifikat dari kami dari trainer Tangerang Selatan. Nah, mau dong dapat 2 sertifikatnya. Ya, oke. Bu sudah bisa di-share Bu di kolom chat untuk sertifikatnya, untuk linknya ya. Jadi Bapak Ibu yang ini dapat nih di kolom chat ada linknya. Silakan langsung diklik linknya, kemudian dibuka ya. Jadi ada 2. Nah, sekarang saya mau informasikan terlebih dahulu untuk yang
sertifikat dari Wayground. Ya, oke. Nah, karena memang ini baru sekali perubahannya dari Quizzes ke Wayground, jadi Bapak Ibu mungkin tampilannya masih ada quizisnya, ada kata-kata quizisnya, tapi tidak apa-apa ya. Yang penting kehadiran Bapak dan Ibu di sini yang sudah membersamai kita sampai malam ini tuh benar-benar insya Allah nanti kan bermanfaat bukan cuma buat ilmunya, tapi juga sertifikatnya. Yang mungkin pasti kan ditanya sama kepala sekolahnya, mana ikut tadi malam ngapain aja gitu ya. Ini ada sertifikat, nah sudah seperti itu. Nah, di situ ada link Bapak Ibu untuk klaim sertifikat dari Wayground-nya. Bapak Ibu silakan klik ya. Yang ada SID Wayground 4725, silakan diklik. Kemudian di situ ada kode pelatihan PK 3704. Jadi nanti silakan di sini Bapak Ibu mengisi datanya, nama lengkap, ya pastikan nama lengkapnya benar. Kalau mau pakai gelar silakan pakai gelar ya. Karena apa? Nanti ini akan untuk di sertifikatnya. Nama instansinya, tanggal pelatihan yaitu tanggal hari ini, tanggal 4 bulan Juli tahun 2025. Nomor handphone, nama narasumber. Nah, untuk nama narasumber, karena saya sebagai koordinator, jadi di sini tolong cari nama saya. Nama saya di sini adalah Bapak Ibu kalau misalnya bingung nanti ada kata RR. Nah, itu RR dia Anggoro Ratri. Ya, seperti itu narasumbernya. Kemudian email silakan tulis Bapak dan Ibu alamat email yang digunakan untuk Quizizz atau Wayground sama ya. Kalau misalnya belajar ID masukkan belajar ID-nya. Kemudian NPSN sekolah Bapak dan Ibu semuanya. Kalau misalnya Bapak Ibu bukan dari sekolah, tulis angka 0 saja ya. Kemudian tanggal sertifikat tanggal hari ini dan ID pelatihan. Nah, ID pelatihan kita yang sudah di-share oleh Bu Erna di grup dan di mana nih? Dan di chat itu PK 3708 itu dituliskan seperti itu. Ya. Karena kalau misalnya ID pelatihannya salah, nanti tidak akan tergenerate atau misalnya tergenerate tapi loh kok bukan Budia narasumbernya, loh kok bukan kok materinya bukan tentang Wayground gitu, pengenalan Wayground ya gitu atau pengenalan kuisis untuk pembelajaran yang menyenangkan gitu. Jadi silakan Bapak Ibu nanti kalau mau klaim silakan diklaim dua-duanya. Nanti di sini materi pelatihannya Bapak Ibu pilihnya pengenalan kuisis untuk mendukung pembelajaran yang menyenangkan. Karena judul kita Back to School itu tidak ada karena kita buat custom sendiri, jadi ini belum ada di sini. Ya, jadi nanti silakan, kemudian dilanjutkan. Nanti kalau dilanjutkan nanti akan ada beberapa yang harus diisi, silakan diisi. Ya, itu jadi nanti akan ada. Oke, coba saya coba dulu deh. Di sini misalnya, kalau bisa nanti pakai nama lengkap. Oke, Juli, 4 Juli 2025. Ini jangan diikuti karena saya ID pelatihan tadi Peki. Peki berapa tadi? 3704. PK 3704. Ini udah banyak nih soalnya. Karena kalau misalnya tidak dipilih ID pelatihannya, nanti 3704. Oh, udah banyak yang daftar nih berarti kemarin. Terakhir. Oke, 3704. Nah, ini materinya ini pengenalan kuisis. Oke, dilanjutkan. Ah, kan. Nomornya nggak bisa. Nomor handphonenya harus lengkap. Kan, harus benar-benar sama ya. Iya. Oke, apa lagi? Nah, nanti kan ada pertanyaan di sini. Silakan diisi ya. Jawabannya apa? Tadi sudah saya bahas. Ini untuk sumatif apa? Terus ini fitur untuk mengambil dari modifikasi soal dari kuis lain. Nah, tadi Bu Erna juga sudah sebutkan permainan siswa harus yang di-share apa? Tadi linknya. Kemudian game yang paling tepat untuk penilaian sumatif. Nah, kira-kira apa? Ya, kemudian fitur Quizizz mengubah dokumen bank soal menjadi kuis apa? Ya, nanti ketika jawaban Bapak dan Ibu sudah benar, akan ada muncul di situ untuk membuat testimoni dan lain-lain. Nanti silakan diisi. Ya, jadi ya ini kan sertifikat gratis, kegiatan webinarnya gratis. Jadi memang agak sedikit effort ya untuk mendapatkan sertifikat dari Wayground.
ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau dapat 2 sertifikat, berarti yang satu lagi juga harus effort nih, yang Wayground-nya. Kalau dari kami berikan karena sudah kehadir di sini. Tapi kalau dari Wayground-nya, jadi silakan langsung diisi, dilengkapi semuanya. Nanti pas di bagian terakhir akan ada sertifikatnya, langsung di download di halaman tersebut. Dan usahakan membukanya menggunakan laptop ya, Bapak dan Ibu semua. Kenapa? Karena kecil-kecil tulisannya. Nah, gitu. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan bisa nanti ditanyakan di grup WhatsApp ya. Oke. Bu Nur Hasanah, saya mau pantun juga karena tadi saya nggak pakai Oke, pantun. Saya mau pantunnya tapi siap. pakai bahasa Jerman ya. Boleh ya? Boleh. Nggak bisa AI jawabnya. mana? AI translate dong Oh, AI. ada saya. Oke, Oke. nih. Ya, catat ya. 12 bahasa Jermannya 12. 8 12. bahasa Jermannya 8. Ah, Belajar mengajar menggunakan Wayground, guru dan siswa makin semangat. Yeay. yeay. Cakep. Meskipun Oke. apa Bu dia ngomong apa. Terima kasih banyak Bapak Ibu semua. Saya kembalikan kepada Bu Nur Hasanah. Atau ada lagi Pak Rizal atau Bu Erna yang ingin memberikan apa apa namanya nih kesan dan pesan penutup? Silakan. Kita masih ada waktu 10 menit ya. Silakan Bapak Ibu jika ingin tahu lebih banyak tentang Wayground, kita bergabung ya di pelatihan yang akan datang. Belum launching Oke. tanggalnya. Iya. Ditunggu ya Bapak Ibu ya. Jadi trainer Tangsel ini kita sebetulnya jumlah kita ada 5 ya. 6. Ya, jadi kita akan adakan pelatihan lagi secepatnya ya. Hmm. Silakan dari Pak Arizal gimana nih? Ya, intinya Wayground ini akan memberikan uh, fitur-fitur yang bisa memudahkan Bapak Ibu untuk back to school ya. Sekali lagi, untuk back to school. Jadi, manfaatkan fitur-fitur ini bisa membuat Bapak Ibu mudah nanti merancang pembelajaran yang ada. Apalagi nanti tagline-nya kita di pembelajaran mendalam kan itu ya, menyenangkan gitu ya, menyenangkan. Carilah ide-ide kreatif untuk bisa Bapak Ibu gunakan yang menggunakan gadget ataupun mungkin juga nggak menggunakan gadget, itu juga bisa. Jadi Wayground itu juga memberikan fasilitas untuk Bapak Ibu untuk mengeksplor ide-ide aktivitas belajar yang akan ada. Sekian, mau pantun lagi nanti udah nggak, kalau bahasa Jermannya udah keluar jadi susah nanti. Susah ya. Oke, Boleh foto baik aja yuk, Pak. foto-foto lagi. Foto udah tadi ya. Sudah. Oh ya, Oke, jadi Bu, ini Bu Nur. pengumuman pemenang nih. Ya, Nah, gitu. Tadi ada ya tadi. Alfi yang berbaik hati ya Bu Nur ya. Ya Pak Yeay, Alfi itu siapa ya? untuk Pak Alfi. Mas Syarial dari Sulawesi Selatan, beliau Oke. trainer Wayground juga. Dari daerah mana? Sulawesi Selatan. Sulawesi. Bapak, terima kasih atas kehadirannya ya Pak. Dan hadiah door prize-nya dialihkan ke pemenang kedua ya. Yaitu tertulisnya si AND nih Bu Dia. Siapa tuh? AND ya. Selamat Bapak mendapatkan 1 buah kaos. Nanti kirimkan alamatnya ke di grup nggak apa-apa atau japri saya. Nggak apa-apa nanti Hmm. ongkirnya dari saya. Oke. Katanya ada tuh yang ini saya Bu tuh, Bu Amna Nurdiana. Oh itu dia. Dari mana daerahnya nih? Ibu ya berarti bukan bapak. Iya, Nurdiana, Ibu. Oh, oke, Ana Nurdiana dari Bekasi ya. Oke Ibu. Silakan nanti langsung aja ya Bu kirim alamatnya supaya nanti Kalau ke kaosnya Bekasi segera tapi nggak terkirim. luar planet kan ya. Enggak. Enggak jauh. Susah dan Atau Pak, atau masih ada lagi nih door prize-nya. Boleh Seperti ya? Kita cepet-cepetan aja nih yang di chat ya jawabnya ya. ya nggak Satu bisa. kata untuk Wayground berasal, Wayground ini terinspirasi dari kata apa sih sebenarnya gitu loh. Kenapa kuisis berganti nama menjadi Wayground? Bapak Ibu silakan tuliskan siapa yang paling tepat ya kita nilai nanti.
Oke, bisa saya ulangi ya Bapak Ibu ya pertanyaannya. Quizzes beralih atau berganti nama menjadi Wayground. Ya, terinspirasi dari kata apa atau terinspirasi dari ide apa? Wow, siapa ini Playground? Bapak Arya, Arya atau Aryo? Saya perlu kacamata kayaknya nih. Bapak Arya Susilo. Ya, oke. Anda juga berhasil nih mendapatkan satu hadiah ya. Nanti Benar, iya ya. itu yang paling atas ada Bu Retno. Ada sebelum Pak ini. Bu Retno, Bu Retno. Oh, Bu Retno. Oke, maaf. Bu Retno ya. Libur, Bob. Kok ada Pak Tresna juga nih loh. Ya, oke. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kita 5 menit menuju jam 9. Saya bacakan pantun penutup ya. Iya, karena saya udah nanya kan sama seseorang gitu. Dia udah baik banget sama saya dijawab loh. Oke, langkah kecil menuju cita. Cakep. Dengan semangat, jangan menyerah. Cakep. Belajar bahagia itu nyata. Lewat aplikasi yang penuh, ayo yang penuh apa? Lewat aplikasi Wayground yang penuh, Warna, yang penuh. cerita, Ceria. pikir. Oke, Teman-teman whatever semuanya boleh. Yang penuh Mau nomor mana? berkah, yang penuh Semua jawaban cinta, yang penuh kasih sayang. Ya, yang penuh warna-warni tuh lihat backgroundnya. Yang penuh. Oke, terima kasih. Kita tutup ya Bu Dia dengan Oke. ucapan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua, para super trainer dan para peserta. Kita tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu Bye. semuanya. Selamat berlibur. Selamat selamat berlibur. Libur nggak nih? Libur nggak ya? Pak Rija Yeay, background. 1, 2, Oke. mau difotoin. Ganti. Oke, 1, 2, 3 lagi background. Tangannya. Yeay. Oke, siap. Oke, kita tutup ya. Aku mau pin sendiri dulu Ya background. wes. Mana? Nggak ada yang Oh, screenshot. kode. Udah Oh, belum? ada yang minta kode. Bentar, aku.